sinar senter Jun bergetar mengenai gembok kandang berkarat. Saat jari-jarinya yang kecil bekerja dengan panik pada mekanisme tersebut, jantungnya berdebar kencang di dadanya seperti hewan yang terperangkap. Di belakangnya, alarm keamanan meraung sepanjang malam, jeritan menusuk mereka membelah kegelapan. Keringat membasahi dahinya, meskipun dingin, dan napas gadis berumur 12 tahun itu tersengal-sengal membentuk awan kecil di udara dingin Kenel. Hampir sampai, sayang, bisiknya, suaranya pecah, bertahanlah. Di dalam kandang, mata kuning Gertrude memantulkan berkas senter yang menari-nari. Telinga German Shepherd itu berdiri tegak, tubuhnya yang kuat tegang dan siap. Baru kemarin, Jun menempelkan wajahnya ke kawat yang sama, air mata mengalir di pipinya saat dia membuat janji sungguh-sungguh. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, Gertrude. Bukan kamu dan bukan bayi-bayimu. Aku tidak bisa kehilangan orang lain lagi. Anjing itu menjilat jari-jarinya saat itu, seolah menyegel perjanjian mereka. Sekarang Jun bisa mendengar langkah kaki berat mendekat, penjaga keamanan berteriak satu sama lain. Saat senter mereka menyapu tanah, tumbler terakhir dikunci berbunyi terbuka, tepat ketika sinar lampu sorot yang kuat menembus jendela. Jun berdiri membeku dalam tatapan tajam, satu tangan di pintu kandang, yang lain memegang pemotong baut yang dia curi dari kotak peralatan ayahnya. Pada saat kejelasan mutlak itu, dia membuat pilihannya. Beberapa janji, bagaimanapun, layak melanggar semua aturan. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, bersama dengan kota tempat Anda menonton. Mulai sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Jun Carter tidak selalu menjadi gadis yang akan membobol pertanian di malam hari. Sebelum kematian ibunya, dia adalah anak yang ceria dengan tawa yang mudah dan mata cerah yang berkerut di sudut-sudutnya, seperti ibunya. Tapi itu sebelum kebakaran 13 bulan lalu, yang mengambil segalanya. Martha Carter kembali ke rumah mereka yang terbakar untuk menyelamatkan Max, German Shepherd kesayangan mereka. Tak satu pun yang berhasil keluar hidup-hidup. Petugas pemadam kebakaran menemukan mereka bersama di kamar tidur Jun. Tubuh Martha meringkuk melindungi anjing itu, keduanya diliputi asap. Psikolog menyebutnya trauma ganda, kehilangan ibu dan hewan peliharaannya yang berharga dalam satu malam tragis. Sejak itu, Jun telah berjuang melawan depresi dan PTSD, cahaya di mata itu meredup menjadi bara yang jarang menyala. Dia berhenti berbicara selama 3 bulan setelahnya, dan bahkan sekarang kata-katanya keluar dengan hati-hati, hemat, seolah-olah setiap kata menghabiskan sesuatu yang berharga. Wajah Cory Carter yang lapuk telah menua 1 dekade dalam tahun sejak kematian istrinya. Pada usia 42 tahun, rambutnya yang gelap sudah diwarnai dengan abu-abu di pelipisnya dan garis-garis dalam menggores dahinya seperti peta jalan kekhawatiran. Sebelum pindah ke Millfield, dia adalah pawang ke-9 dengan Departemen Kepolisian Portland, tetapi setelah kematian Martha, dia memindahkan mereka ke kota kecil ini, berharap awal yang baru dapat membantu Jun sembuh. Sekarang dia bekerja konstruksi di siang hari dan menumpuk rak di toko kelontong lokal 3 malam seminggu hanya untuk mengikuti tagihan antara sesi terapi Jun, pengobatan, dan hutang medis yang tersisa dari rawat inap singkat Martha sebelum dia meninggal. Cory tenggelam secara finansial, tetapi dia akan melakukan 20 pekerjaan jika itu yang diperlukan untuk melihat putrinya tersenyum lagi. Kota Millfield memiliki karakter lain yang hidupnya akan saling terkait dengan keluarga Carter. Lance Everett memiliki Everett Farm di pinggiran kota. Seorang pria dengan mata dingin yang menjaga dirinya sendiri dan yang praktik bisnisnya membuat penduduk setempat mengangkat alis. Kristen Taylor bekerja untuk Lance, merawat hewan dengan kelembutan yang tampaknya bertentangan dengan metode majikannya. Dan kemudian ada Sheriff Robert Miller, seorang penegak hukum yang tabah dengan 30 tahun bertugas. Di tempat yang lembut untuk anak-anak dan anjing yang bermasalah, dia sendiri pernah menjadi petugas K9. Dulu, ketika program semacam itu jarang terjadi di Departemen Pedesaan, tak satu pun dari mereka dapat memprediksi bagaimana hidup mereka akan bertabrakan karena satu German Shepherd istimewa dan gadis pemberani yang bertekad untuk menyelamatkannya. Kamu akan menyukainya, aku janji, kata Cory, melirik ke samping pada Jun di kursi penumpang. Tubuhnya yang ramping menghadap ke jendela, bahu membungkuk defensif saat dia menyaksikan pedesaan bergulir. Dr. Weirs telah menyarankan terapi hewan selama sesi terakhir mereka, sesuatu untuk membantunya terhubung kembali. Terapis itu menjelaskan, menyerahkan brosur Cory untuk Everett Farm, hewan tidak mengharapkannya untuk berbicara, mereka hanya menawarkan penerimaan tanpa syarat. Butuh semua kekuatan persuasif Cory dan janji es krim setelahnya untuk memasukkan Jun ke dalam mobil Sabtu pagi ini. Itu hanya kebun binatang bodoh, gumam Jun, kata pertama yang dia ucapkan sejak sarapan. Jari-jarinya dengan linglung memilin ujung jaketnya yang berjumbai. Cory menghela napas,
mengarahkan truk ke jalan kerikil yang menuju ke pertanian. Ini adalah pertanian yang berfungsi dengan semua jenis hewan. Mereka melakukan tur pendidikan. Dia mencoba menyuntikkan antusiasme ke dalam suaranya, siapa tahu, mungkin kamu akan mendapatkan teman baru. Jun memutar matanya tetapi tidak berdebat lebih jauh. Saat mereka masuk ke area parkir yang berdebu, Cory memperhatikan betapa sedikit mobil di sana. Hanya sebuah truk tua dan sebuah sedan tanpa plat nomor. Tanda pertanian yang lapuk bergoyang sedikit tertiup angin. Everett Farm, milik keluarga sejak 1967. Wanita kurus dengan kuncir kuda mendekat saat mereka keluar dari truk. Selamat datang di Everett Farm. Saya Kristen. Anda pasti keluarga charter. Senyumnya tampak tulus, meskipun matanya menyimpan kesadaran yang Cory kenali dari hari-harinya di polisi, tatapan seseorang menyembunyikan sesuatu. Itu kami. Saya menelepon kemarin tentang tur, kata Cory. Tentu saja, kami sebenarnya menjalankan penawaran khusus hari ini. Tiket setengah harga. Kristen mencondongkan tubuh sedikit ke tingkat Jun dan berkata, saya dengar Anda seorang pecinta hewan. Jun mengangkat bahu menatap tanah. Nah, kami punya banyak hewan yang ingin bertemu denganmu. Haruskah kita mulai? Tur dimulai dengan atraksi pertanian biasa. Ayam, beberapa sapi, beberapa kambing yang dengan bersemangat memadati pagar untuk pelet pakan yang disediakan Kristen. Jun berpartisipasi secara mekanis, mengikuti instruksi tetapi menunjukkan sedikit minat. Hati Cory tenggelam. Ini akan menjadi upaya gagal lainnya untuk menembus cangkang putrinya. Dan sekarang untuk sesuatu yang istimewa, kata Kristen, membawa mereka menuju sebuah bangunan terpisah yang terpisah dari gudang utama. Kami tidak menunjukkan ini kepada semua pengunjung, tetapi saya pikir Jun mungkin menghargainya. Di dalam udaranya lebih sejuk dan berbau jerami bersih dan makanan anjing. Beberapa kennel besar berjejer di dinding, sebagian besar berisi German Shepherd dari berbagai usia. Ini adalah program pemuliaan khusus kami, Kristen menjelaskan, suaranya sedikit merendah. German Shepherd adalah anjing pekerja terbaik di dunia. Untuk pertama kalinya hari itu, kepala Jun terangkat, perhatiannya tertangkap. Dia bergerak menuju salah satu kennel di mana seekor Shepherd betina yang luar biasa berbaring mengawasi mereka. 5 anak anjing berguling-guling di sekelilingnya. Itu Gertrude, kata Kristen, dia adalah anjing polisi pensiunan khusus. Anak-anak anjing itu berusia sekitar 7 minggu sekarang. Jun mendekat perlahan, berlutut di depan kennel. Anjing induk mengangkat kepalanya, mata kuning cerdas menilai gadis itu. Sesuatu terjadi di antara mereka, sebuah pengakuan. Cory merasakan tenggorokannya menegang saat dia memperhatikan tanda anjing itu. Sangat mirip dengan Max, pola hitam dan coklat yang khas yang unik bagi teman lama mereka. Dia terlihat seperti Max, bisik Jun, jari-jarinya dengan ragu-ragu menjangkau melalui kawat. Gertrude Rose dengan anggun dan mendekat, menekan hidungnya ke jari-jari Jun. Kemudian, untuk mengejutkan semua orang, dia mengeluarkan rengekan lembut dan menjilat tangan gadis itu. Wah, lihat itu, kata Kristen lembut. Dia biasanya tidak menyukai orang asing, bolehkah aku? Suara Jun bergetar dengan emosi tiba-tiba, bisakah aku masuk bersamanya? Kristen ragu-ragu. Seharusnya aku tidak benar-benar tolong. Itu adalah Cory yang paling hidup yang dia lihat putrinya dalam beberapa bulan, hanya selama beberapa menit. Kristen mengalah, membuka gerbang. Apa yang terjadi selanjutnya tidak kurang dari ajaib bagi mata Cory. Jun duduk bersila di atas jerami saat Gertrude mendekat, dengan hati-hati, mengendusnya secara menyeluruh, lalu menetap di samping kepalanya, beristirahat di pangkuan gadis itu. Anak-anak anjing, didorong oleh penerimaan ibu mereka, berguling untuk menyelidiki pengunjung. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, Cory mendengar putrinya tertawa, suara kecil ragu-ragu yang tetap memenuhi kennel seperti musik. Ayah, lihat, mereka menyukaiku. Kegembiraan dalam suaranya tidak salah lagi. Mereka pasti melakukannya. Sayang, dia berhasil melewati benjolan di tenggorokannya. Mereka tinggal di sana selama hampir 1 jam, Jun benar-benar asyik dengan anjing-anjing itu. Cory memperhatikan bagaimana Gertrude mengawasi setiap gerakan Jun dengan mata cerdas dan protektif. Seolah-olah anjing itu entah bagaimana memahami kerapuhan gadis itu. Interlude damai mereka hancur oleh suara pintu kennel yang terbuka. Seorang pria jangkung dan kurus dengan sepatu bot berlumpur masuk, wajahnya menggelap melihat Jun di dalam kennel. Apa-apaan ini Kristen? Kau tahu aturan tentang kennel. Kristen menegaskan, Tuan Everett, ini Cory Charter dan putrinya Jun.
Aku hanya menunjukkan mereka. Keluarkan dia dari sana, Lunch Everett membentak. Anjing-anjing itu bukan hewan peliharaan. June berebut untuk berdiri. Gertrude segera memposisikan dirinya di antara gadis itu dan pria yang marah. Kami minta maaf, kata Cory cepat. Kristen memberi izin. Yah, dia seharusnya tidak, mata dingin Lunch menilai mereka. Tur sudah selesai Kristen, antar dia keluar. Tapi ayah, protes June, aku hanya. Kata itu adalah final. Dengan enggan, June keluar dari kennel, matanya dipenuhi air mata. Lance menggumamkan sesuatu kepada Kristen sebelum pergi menuju kantor di belakang. Maafkan itu, kata Kristen pelan, membimbing mereka menuju pintu keluar. Tuan Everett khusus tentang anjing-anjing itu. Mengapa dia memiliki begitu banyak German Shepherd? Tanya Cory, naluri polisinya yang lama berdering. Sebelum Kristen bisa menjawab, mereka mendengar suara dari pintu kantor yang sebagian terbuka. Saat mereka lewat, 6 minggu sampai kesepakatan Belgia selesai, kita akan memproses yang lama terlebih dahulu. Dia sudah melewati masa pemuliaannya. Anak-anak anjing akan mendapatkan harga yang bagus dari Leb Hansen, cukup untuk menutupi putaran pertama perawatan Mickey. Bagaimana dengan masalah dokumen setelah apa yang terjadi dengan batch terakhir? Itu urusanku, bukan urusanmu. Pastikan saja yang lama siap untuk diproses. Kita butuh uang tunai. June membeku, wajahnya kehilangan warna saat pemahaman menyingsing. Mereka akan membunuh Gertrude, bisiknya, ngeri dalam suaranya, dan menjual anak-anak anjingnya ke lab. Cory meraih tangannya dan mempercepat langkah mereka. Ayo pergi, June, di luar dalam keamanan truk mereka. June menoleh ke ayahnya, air mata mengalir di wajahnya. Ayah, mereka akan membunuhnya, seperti Max. Kita tidak bisa membiarkannya melakukan itu. Tolong, ayah, tolong. Melihat ke mata putrinya, benar-benar hidup dengan emosi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Cory tahu dia akan melakukan apa saja untuk menjaga agar percikan itu tidak mati lagi. Bahkan jika itu berarti melawan pria seperti Lunch Everett. Senin pagi menemukan Cory kembali di Everett Farm, sendirian. Kali ini, June memohon untuk ikut, tetapi dia bersikeras dia pergi ke sekolah, hari penuh pertamanya dalam beberapa minggu. Dia berjanji untuk melakukan segala yang mungkin untuk membantu Gertrude dan dia berniat untuk menepati janji itu. Akhir pekan itu sulit. June hampir tidak tidur, diganggu oleh mimpi buruk tentang api dan anjing yang sekarat. Di suatu tempat dalam 48 jam itu, perubahan telah terjadi pada putrinya, apatinya digantikan oleh tekad yang sengit, hampir putus asa untuk menyelamatkan German Shepherd itu. Lunch Everett berada di halaman mengarahkan seorang pekerja yang menurunkan karung pakan. Ketika Cory berhenti, ekspresi pemilik pertanian itu mengeras saat dia mengenali pengunjung itu. Saya tidak menjalankan kebun binatang hari ini, kata Lunch, menyilangkan tangannya. Jam tur hanya Sabtu dan Minggu. Cory mendekat dengan hati-hati, menjaga suaranya tetap datar. Saya tidak di sini untuk tur, saya ingin berbicara bisnis dengan Anda. Bisnis? Alis Lunch, Rose, skeptis. Bisnis macam apa yang mungkin kita miliki? Saya ingin membeli salah satu anjing Anda, German Shepherd Gertrude, dan mungkin anak-anak anjingnya juga. Sesuatu berkedip di wajah Lunch, terkejut, diikuti oleh perhitungan. Anjing-anjing itu tidak dijual ke publik. Mereka adalah hewan pekerja, bagian dari program pemuliaan. Saya dengar Anda berencana untuk memensiunkannya segera, kata Cory hati-hati, saya siap untuk menawarkan Anda nilai pasar yang wajar. $500. Lunch tertawa, suara kasar tanpa humor. $500 untuk anjing polisi terlatih dengan garis keturunan yang terdokumentasi? Anda bahkan tidak berada di ballpark, Tuan Charter. Lalu berapa? Cory mendesak. Anak-anak anjing itu bernilai 2.000 masing-masing untuk pembeli yang tepat. Induknya? Lunch berhenti, ya, dia lebih berharga bagiku, diproses daripada hidup, jika Anda mengerti maksudku. Cory merasa mual tetapi tetap menjaga ekspresinya netral. Biarkan saya berterus terang dengan Anda. Putri saya telah menjalin ikatan dengan anjing itu. Dia telah melalui banyak hal, kehilangan ibunya tahun lalu. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan minat pada apapun. Saya bersedia membayar apa yang saya bisa. Dan apa yang bisa dibayar oleh pekerja konstruksi? Mata Lunch menyipit. Ya,
Saya bertanya-tanya tentang Anda. 2 pekerjaan, tagihan medis, hipotek di sebuah rumah di Portland. Anda tidak dapat menjual. Anda pikir saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah saya? Saya punya beberapa tabungan, Cory berbohong. 3.000 untuk anjing induk, itu lebih dari adil. Lance mengamatinya untuk waktu yang lama, bahkan jika saya percaya Anda punya uang, yang tidak saya lakukan. Anjing-anjing itu mewakili mata pencaharian saya. Putra saya membutuhkan perawatan medis khusus yang harganya lebih dari yang akan Anda hasilkan dalam 5 tahun ke depan. Jadi tidak, Tuan Carter, saya tidak akan menjual anjing itu atau anak-anak anjingnya kepada Anda sekarang. Saya sarankan Anda meninggalkan properti saya sebelum saya harus menelepon Sheriff Miller. Cory melangkah lebih dekat, suaranya merendah. Dengarkan saya. Apa yang Anda lakukan? Menjual anjing ke lab penelitian? Ada peraturan jika pihak berwenang mengetahui. Apakah itu ancaman? Suara Lance berbahaya sekarang, karena saya berjanji kepada Anda, Tuan Carter, Anda tidak ingin membuat musuh dari saya di kota ini, terutama tidak ketika Anda membesarkan seorang putri sendirian. Ancaman tersirat kepada June membuat darah Cory menjadi dingin. Dia mengambil langkah mundur yang disengaja, menahan amarahnya. 20 tahun dalam penegakan hukum telah mengajarinya kapan harus mendorong dan kapan harus mundur. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dia menangkan, tidak secara langsung. Saya hanya meminta Anda untuk mempertimbangkan kembali, katanya akhirnya, sebutkan harga Anda, saya akan menemukan cara. Kita selesai di sini, jawab Lance, berbalik. Jangan kembali kecuali Anda membayar untuk tur. Kekalahan itu sangat membebani Cory saat dia kembali ke rumah. Bagaimana dia akan memberitahu June? Dia telah menyematkan semua harapannya pada kemampuannya untuk memperbaiki situasi ini. Untuk pertama kalinya sejak kematian Martha, putrinya bersemangat tentang sesuatu dan dia tidak berdaya untuk membantunya. Sore itu, ketika dia menjemput June dari sekolah, dia mempersiapkan diri untuk pertanyaan-pertanyaannya yang tak terhindarkan. Yang mengejutkannya, dia naik ke truk dengan senyum kecil rahasia. Kristen meneleponku saat makan siang, dia mengumumkan mengencangkan sabuk pengamannya. Dia bilang kita bisa mengunjungi Gertrude dan anak-anak anjing kapanpun kita mau. Dia memberiku ini. June mengeluarkan beberapa kartu laminasi dari ranselnya. Itu adalah kartu keluarga gratis, berlaku untuk sepanjang bulan. Cory menatap kartu-kartu itu dengan bingung. Dia baru saja memberimu ini? June mengangguk penuh semangat. Dia bilang dia merasa tidak enak tentang bagaimana Tuan Everett memperlakukan kita dan dia pikir itu baik bagi Gertrude untuk menghabiskan waktu bersamaku. Bisakah kita pergi sekarang? Tolong? Harapan di mata putrinya tidak mungkin untuk ditolak. Lonceng peringatan berdering di benaknya. Mengapa Kristen mempertaruhkan pekerjaannya seperti ini? Dia tidak tega mengecewakan June. Kurasa kita bisa mampir sebentar. Maka dimulailah rutinitas baru. Setiap hari setelah sekolah mereka akan mengunjungi pertanian. Kristen selalu tampak mengawasi mereka, mengantar mereka dengan cepat ke kennel dan memberi mereka privasi dengan Gertrude dan anak-anak anjingnya. June berkembang selama kunjungan ini, berbicara lebih banyak, tersenyum lebih banyak. Dia menamai semua 5 anak anjing Scout, Ranger, Luna, Bird dan yang terkecil, yang dia sebut Pak Anut. Dia membacakan buku dengan keras kepada mereka, memainkan permainan lembut dan membantu Kristen dengan perawatan mereka. Dia punya cara alami dengan mereka. Kristen berkomentar pada kunjungan kelima mereka mengawasi June menunjukkan perintah dasar kepada anak-anak anjing, terutama bagi seseorang yang begitu muda. Dia mendapatkannya dari ibunya, jawab Cory. Martha bisa mempesona hewan apapun yang dia temui. Kristen ragu-ragu lalu merendahkan suaranya. Anda harus tahu Lunch masih berencana untuk mengirim Gertrude untuk diproses dalam waktu sekitar sebulan. Anak-anak anjing akan pergi ke lab beberapa minggu setelah itu, setelah mereka disapih. Dada Cory menegang. Tidak bisakah Anda melakukan apapun? Bicaralah dengannya, mungkin. Saya sudah mencoba. Dia membutuhkan uang untuk perawatan putranya. Mike memiliki bentuk leukemia langka. Perawatannya eksperimental, tidak ditanggung oleh asuransi. Informasi baru ini mempersulit keadaan. Bagaimana Cory bisa menyalahkan seorang ayah karena melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya? Bukankah dia akan melakukan hal yang sama untuk June? Harus ada cara lain, gumamnya. Jika ada, kita sebaiknya segera menemukannya, jawab Kristen muram. Selama 2 minggu yang menyenangkan,
Jun mengunjungi teman-teman K9-nya setiap hari. Dia berbicara tentang sedikit yang lain, membuat rencana di mana Gertrude akan tidur ketika mereka membawanya pulang, meneliti makanan anjing terbaik, bahkan menyimpan uang sakunya untuk rah baru. Cory tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa Lunch telah menolak untuk menjual, bahwa waktu mereka dengan anjing-anjing itu hanya memperpanjang patah hati yang tak terhindarkan. Kemudian datanglah hari yang mengubah segalanya. Mereka tiba di pertanian dan menemukan Kristen menunggu di tempat parkir, wajahnya pucat dan tegang. Jun berlari ke arah Kennel sementara Cory berhenti untuk berbicara dengan pekerja pertanian. "Ada apa?" tanyanya segera, waspada terhadap kesusahannya. Sebelum Kristen bisa menjawab, jeritan yang memilukan datang dari arah Kennel. Suara Jun pecah dengan ketidakpercayaan dan kengerian. Ayah, dia sudah pergi. Gertrude sudah pergi." Mereka menemukan Jun berdiri di depan Kennel kosong, anak-anak anjing merengek kebingungan tanpa ibu mereka. Lunch muncul dari kantornya, ekspresinya dingin dan efisien, mencari anjing tua itu. Dia sudah diproses, tidak bisa menunggu lebih lama lagi, punya pembeli yang siap untuk dagingnya. "Tetapi Anda mengatakan 6 minggu, Cory memprotes, memeluk putrinya yang terisak-isak. "Baru 2, Lunch mengangkat bahu. Peluang bisnis muncul. Begitulah adanya di sebuah pertanian, gadis kecil. Hewan bukan hewan peliharaan, di sini mereka adalah inventaris. Jun pingsan di hadapan ayahnya. Tubuhnya yang kecil terguncang karena isak tangis. Saat Cory mengangkatnya ke dalam pelukannya, dia bertemu mata Lunch di atas kepalanya dan pada saat itu sesuatu di dalam dirinya mengeras menjadi tekad. Ini belum berakhir, bukan dengan cara apapun. 3 hari berikutnya adalah yang tergelap yang Cory alami sejak setelah kematian Martha. Jun menolak untuk meninggalkan kamarnya, tirai ditarik melawan sinar matahari musim semi yang tampaknya mengejek kesedihan mereka. Terapisnya, Dr. Winners, melakukan panggilan rumah darurat pada hari kedua, muncul dari kamar Jun dengan ekspresi yang sangat bermasalah. Dia mengalami ini sebagai retraumatizatin, jelas dokter itu dengan tenang di lorong. Kehilangan Gertrude telah memicu semua kesedihan yang belum terselesaikan atas ibunya dan Max. Tubuhnya merespon seolah-olah dia mengalami trauma asli itu lagi. "Apa yang bisa saya lakukan?" tanya Cory putus asa. Lingkaran hitam di bawah matanya membuktikan malam-malamnya yang tanpa tidur. "Jaga dia tetap terhidrasi, coba buat dia makan sesuatu, apa saja. Saya telah menyesuaikan obatnya, tetapi jujur, Cory." Dr. Weirs ragu-ragu. Jenis kesedihan majemuk ini bisa menghancurkan bagi anak-anak. Fakta bahwa dia menyaksikan setelah kematian ibunya dan sekarang percaya dia gagal mencegah kematian lain, itu penting baginya. Itu menciptakan pola ketidakberdayaan dan keputusasaan yang berbahaya. Cory mengangguk, tenggorokannya sesak. Dia menyalahkan dirinya sendiri untuk keduanya. Persis, dan rasa bersalah semacam itu beracun, terutama pada usianya. Pada hari ketiga, Jun hampir tidak mengonsumsi lebih dari beberapa teguk air dan beberapa kerupuk. Dia berbaring meringkuk di tempat tidur, memegangi German Shepherd yang diisi yang Kristen berikan padanya. Tubuhnya yang kurus sesekali terguncang oleh isak tangis tanpa suara. Ketika Cory mencoba membujuknya untuk makan sup yang telah dia siapkan, dia memalingkan wajahnya ke dinding. "Itu tidak masalah," bisiknya, suaranya kasar karena menangis. "Tidak ada yang penting. Sayang, tolong," dia memohon, duduk di tepi tempat tidurnya. "Kamu perlu makan sesuatu." "Kenapa?" Satu kata itu mengandung keputusasaan sedemikian rupa sehingga secara fisik menyakitkan baginya untuk mendengarnya. Mereka membunuhnya ayah, seperti ibu dan Max meninggal. Semua orang yang kucintai pergi. "Aku masih di sini," katanya, meraih tangannya, "dan aku tidak akan pergi kemanapun." "Kamu tidak bisa menjanjikan itu," jawabnya lesu. "Tidak ada yang bisa." Malam itu, setelah Jun akhirnya tertidur lelap, Cory duduk sendirian di meja dapurnya, secangkir kopi dingin di antara tangannya. Besarnya kegagalannya membebaninya seperti kehadiran fisik. Dia telah berjanji untuk melindungi Jun, untuk membantunya sembuh, dan alih-alih dia membawanya langsung ke kehilangan yang menghancurkan lainnya. Putrinya tergelincir pergi di depan matanya, mundur ke tempat gelap di mana dia tidak bisa menjangkaunya. Anak-anak anjing akan menjadi yang berikutnya dalam beberapa minggu singkat. Mereka juga akan pergi, dijual ke beberapa laboratorium untuk Tuhan tahu apa jenis pengujian. Memikirkan makhluk-makhluk kecil yang percaya itu yang telah bermain dengan gembira bersama Jun, menahan rasa sakit dan ketakutan, membuatnya merasa sakit secara fisik. Namun apa yang bisa dia lakukan?
Lance telah menjelaskan dengan jelas bahwa tidak ada jumlah uang yang wajar yang akan mengubah rencananya. Tatapan Cory tertuju pada laptopnya, yang duduk tertutup di meja dapur. Sebuah ide mulai terbentuk, putus asa, mungkin bahkan bodoh, tetapi dia tidak peduli tentang kebanggaan atau kepraktisan. Yang penting sekarang adalah Jun. Dengan tekad yang baru ditemukan, dia membuka komputer dan membuka aplikasi perekaman video. Dia belum pernah membuat video seperti ini sebelumnya. Selalu sangat pribadi tentang perjuangan mereka, tetapi privasi tidak akan menyelamatkan putrinya. Tindakan akan melihat langsung ke kamera, dia mulai berbicara dari hatinya. Nama saya Cory Charter dan saya meminta bantuan Anda. Saya belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, tetapi saya kehabisan pilihan. Dia berhenti, mengumpulkan pikirannya. Setahun yang lalu, istri saya Martha meninggal dalam kebakaran rumah saat mencoba menyelamatkan anjing kami. Putri kami Jun, yang berusia 12 tahun, telah berjuang dengan depresi dan PTSD sejak saat itu. Suara Cory pecah sedikit, tetapi dia melanjutkan. 2 minggu lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Jun bertemu dengan German Shepherd bernama Gertrude di sebuah pertanian lokal dan, untuk pertama kalinya sejak kematian ibunya, putri saya tersenyum lagi. Dia tertawa. Dia mulai sembuh. Suara Cory pecah sedikit, tetapi dia melanjutkan. Kemarin pemilik pertanian menyuruh Gertrude dibunuh tanpa peringatan, tepat ketika Jun mulai terikat dengannya. Putri saya menyaksikan setelahnya. Sekarang dia benar-benar menutup diri. Dia tidak mau makan, dia hampir tidak berbicara. Dia menyeka air mata dengan tidak sabar. Gertrude meninggalkan 5 anak anjing. Ketika pemilik pertanian berencana untuk menjual mereka ke laboratorium penelitian dalam beberapa minggu, saya membuat video ini dengan harapan bahwa beberapa jiwa yang penuh kasih di luar sana mungkin membantu kita menyelamatkan anak-anak anjing ini. Dia menjelaskan tentang penolakan Lance untuk menjual, tentang kunjungan harian Jun, tentang keajaiban kecil yang telah terjadi sebelumnya. Itu sangat kejam, dipersingkat. Putri saya perlu tahu bahwa kadang-kadang hal-hal baik dapat terjadi, bahwa tidak semua yang dia cintai akan diambil, bahwa kadang-kadang orang dapat datang bersama untuk mencegah tragedi alih-alih hanya berkabung sesudahnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya telah membuat halaman GoFundMe. Jika Anda dapat menyisihkan apapun, $1, $5, itu akan berarti segalanya bagi kami. Mungkin bersama-sama kita dapat menyelamatkan anak-anak anjing ini dan membantu gadis kecil saya menemukan beberapa penyembuhan. Dia mengakhiri video dengan informasi kontaknya dan tautan ke halaman penggalangan dana yang telah dia buat dengan tergesa-gesa. Sebelum dia bisa mempertimbangkan kembali, dia mengunggah video itu ke platform media sosial dan membagikannya dengan beberapa kontak yang dia miliki. Itu adalah kesempatan yang kecil, tetapi itu semua yang bisa dia pikirkan untuk dilakukan. Pagi berikutnya, Cory memeriksa teleponnya dan terkejut melihat lusinan pemberitahuan. Video itu telah dibagikan ratusan kali semalam. Pada siang hari, outlet berita lokal menelepon, meminta wawancara. Pada waktu makan malam, cerita itu telah diambil oleh media regional. 24 jam setelah memposting video itu, GoFundMe telah menerima lebih dari $155.000 dalam sumbangan dari orang-orang di seluruh negeri. Jun, katanya, membawa laptopnya ke kamarnya yang gelap. Sesuatu sedang terjadi. Saya ingin Anda melihat ini dengan lesu. Dia menoleh ke arahnya saat dia duduk di tepi tempat tidurnya dan menunjukkan halaman penggalangan dana dengan jumlah yang terus bertambah dan ratusan komentar dari orang asing yang menyatakan dukungan. Semua orang ini ingin membantu menyelamatkan anak-anak anjing, jelasnya dengan lembut. Mereka mendengar cerita kita dan mereka peduli. Secercah minat kecil berkedip di mata Jun yang kusam. Benarkah? Bisiknya. Semua orang ini benar-benar melihat komentar bersama. Mereka membaca pesan demi pesan penyemangat dan kasih sayang. Putri saya kehilangan hewan peliharaannya tahun lalu dan itu hampir menghancurkannya mengirimkan cinta kepada Jun. Sebagai mantan pawang ke-9, cerita ini menghancurkan hati saya. Anjing-anjing itu pantas mendapatkan yang lebih baik. Baru saja menyumbangkan uang makan siang saya selama seminggu. Semoga itu membantu menyelamatkan anak-anak anjing itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Jun duduk di tempat tidur. Apakah Anda pikir kita benar-benar dapat menyelamatkan mereka, Ayah? Saya pikir kita memiliki peluang untuk berjuang sekarang, jawabnya dengan hati-hati. Banyak orang yang berada di pihak kita. Momen kecil harapan itu terbukti rapuh. Saat cerita itu menyebar, itu juga menimbulkan kontroversi. Lance Everett memberikan wawancara kepada stasiun berita lokal,
menggambarkan dirinya sebagai petani pekerja keras yang dilecehkan oleh orang luar yang tidak memahami kehidupan pedesaan. Orang-orang kota ini berpikir daging berasal dari toko kelontong yang dibungkus plastik, katanya kepada wartawan. Mereka tidak ingin tahu apa yang terjadi di ladang sejati. Dan sekarang mereka menargetkan saya karena saya mencoba membayar perawatan kanker putra saya. Apakah itu adil? Wahyu tentang putra Lange, Mike, memperumit narasi. Segera media sosial terpecah, dengan banyak penduduk setempat membela hak Lange untuk menjalankan bisnisnya seperti yang dia anggap cocok. Perdebatan sengit pecah tentang hak-hak hewan versus kebutuhan manusia, tentang etika penelitian hewan, tentang nilai-nilai urban versus pedesaan. Petani harus membuat keputusan sulit untuk bertahan hidup, tulis seorang komentator. Charter mengeksploitasi cerita putrinya untuk menyerang seorang pria yang mencoba menyelamatkan putranya. Anjing-anjing itu adalah properti, bukan orang, bantah yang lain. Jika Anda sangat peduli dengan hewan, jadilah vegan dan tinggalkan petani pekerja keras sendirian, yang lain mendorong kembali. Menggunakan anjing pelayan yang pensiun untuk daging adalah memalukan. Ada cara lain untuk mengumpulkan uang untuk perawatan medis. Hanya karena sesuatu itu legal tidak berarti itu benar. Anak-anak anjing itu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada menjadi eksperimen laboratorium. Kontroversi mencapai puncaknya ketika seorang pembawa acara radio lokal mendedikasikan acara 3 jamnya untuk memperdebatkan masalah tersebut. Penelepon dari seluruh spektrum politik dan budaya menimbang pendapat mereka, mencerminkan perpecahan yang lebih dalam tentang kesejahteraan hewan, hak milik, mata pencaharian pedesaan, dan kebebasan pribadi. Masyarakat macam apa kita? Tanya seorang penelepon, jika kita menghargai anjing di atas seorang anak dengan kanker? Contoh macam apa yang kita berikan? Yang lain, jika kita mengajari anak-anak bahwa makhluk hidup dapat dibuang? Chori mencoba melindungi Jun dari aspek-aspek yang lebih buruk dari perdebatan, tetapi dia semakin menyadari ketegangan di kota. Di sekolah, beberapa anak yang orang tuanya mendukung Lange mulai menghindarinya. Yang lain membawakannya gambar-gambar anjing dan tawaran dukungan. Komunitas kecil Millville terletak di sepanjang garis. Tidak ada yang mengantisipasi Kristen telah absen secara mencurigakan sejak Ger menghilang, tidak menjawab panggilan atau teks Chori. Dia khawatir Lange telah menemukan perannya dalam mengizinkan kunjungan Jun dan pemecatan tanpa sekutu di pertanian. Akses mereka ke informasi tentang anak-anak anjing terbatas pada apa yang bisa mereka kumpulkan dari pernyataan sesekali Lange kepada media. Kemudian, 5 hari setelah Chori memposting videonya, sebuah perkembangan besar terjadi. GoFundMe telah mencapai hampir $50.000 dalam jumlah yang mencengangkan, tetapi masih jauh dari yang dibutuhkan untuk membeli pertanian secara langsung, yang Kristen sarankan dihargai sekitar $250.000. Namun demikian, Chori merasa mereka memiliki pengaruh yang cukup untuk mendekati Lange lagi. Publisitas, bahkan dengan reaksi campur aduk, telah memberikan tekanan pada petani. Aku ikut denganmu, Jun bersikeras ketika dia menyebutkan rencananya untuk mengunjungi pertanian. Dia telah mandi dan berpakaian untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, kilatan tekad di matanya. Tapi mereka juga anak-anak anjingku. Chori ragu-ragu, menimbang risiko konfrontasi lain terhadap tujuan baru Jun. Baiklah, dia akhirnya setuju. Tetapi kamu tetap di truk jika situasinya menjadi tegang, oke? Ladang tampak sangat sunyi ketika mereka tiba. Tidak ada pekerja yang terlihat di halaman dan truk Lange tidak ada di tempat biasanya. Hanya ketika mereka berhenti di rumah utama, mereka melihat sosok yang familiar duduk di tangga beranda. Kristen, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Seharusnya kalian tidak datang hari ini, katanya saat mereka mendekat. Lange sedang bertemu dengan orang-orang lab. Kesepakatan sedang diselesaikan lebih awal. Chori merasakan hawa dingin karena firasat seberapa awal besok pagi. Kristen menjawab dengan muram. Dia mengirimkan anak-anak anjing itu sendiri pada pukul 8 pagi. Tapi mereka terlalu muda. Jun menangis. Mereka masih membutuhkan ibu mereka. Dia tidak peduli. Publisitas telah membuatnya paranoid. Dia ingin mereka pergi sebelum ada yang bisa ikut campur. Pikiran B berkecamuk melalui pilihan. Penggalangan dana, kita memiliki hampir 50.000 sekarang. Pasti itu cukup untuk mengubah pikirannya. Kristen menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya tentang uang lagi. Harga dirinya terlibat. Reaksi komunitas, perhatian media. Dia melihat Anda sebagai musuh sekarang, Chori. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Dia bertanya dengan putus asa. Kristen melirik sekeliling dengan gugup sebelum merendahkan suaranya. Saya tidak bisa terlibat langsung.
Saya sudah mengambil terlalu banyak risiko. Tetapi jika seseorang datang malam ini setelah gelap, dia membiarkan implikasinya tergantung di udara. Maksudmu mencuri anak-anak anjing itu? Cory tidak percaya. Itu kejahatan, Kristen. Aku tidak bisa, Ayah. Jun menyela suaranya lebih kuat dari sebelumnya dalam beberapa hari. Kita harus menyelamatkan mereka. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Cory menatap putrinya, benar-benar menatapnya. Gadis yang kalah dan berongga dari minggu lalu telah pergi. Di tempatnya berdiri seorang wanita muda yang bertekad dengan api di matanya. Itu memilukan dan menginspirasi untuk melihat perlindungan sengit Martha tercermin begitu jelas pada anak mereka. Jun, apa yang kamu sarankan? Aku tahu itu salah, katanya cepat. Tapi membiarkan anak-anak anjing itu mati atau terluka lebih salah. Ibu akan berjuang untuknya, kau tahu dia akan melakukannya. Penyebutan Martha menghantamnya seperti pukulan fisik. Dia akan berjuang. Tanpa pertanyaan. Istrinya yang taat hukum dan mengikuti aturan tetap memiliki kompas moral yang tak tergoyahkan yang melampaui gagasan konvensional tentang benar dan salah ketika sesuatu benar-benar penting. Martha Charter sangat tangguh dalam tekadnya. Putri mereka terbukti dipotong dari kain yang sama. Kita butuh rencana, katanya. Akhirnya, melihat kembali ke Kristen, dan kita harus pintar tentang ini. Aku tidak akan mempertaruhkan keselamatan Jun. Aku tidak bisa membantumu secara langsung, Kristen mengulangi, meskipun matanya mengatakan sebaliknya. Tetapi secara hipotetis, kamera keamanan di sisi utara bangunan kandang belum berfungsi dengan baik sejak badai bulan lalu dan, secara hipotetis, kunci di pintu belakang dapat dibuka dengan kartu kredit jika Anda tahu teknik yang tepat. Bukan karena aku menyarankan apapun, Cory perlahan memahami permainan yang mereka mainkan. Secara hipotetis, jam berapa yang paling aman bagi seseorang yang merencanakan sesuatu yang sangat bodoh? Lance pergi pada pukul 10 malam. Penjaga malam melakukan putaran pada pukul 11 dan 3. Ada jendela 30 menit setelah setiap putaran di mana kandang tidak dijaga dan anak-anak anjing akan bersama. Mereka berada di pin isolasi sekarang bersiap-siap untuk transportasi. Itu adalah kandang ketiga di sebelah kanan ketika Anda memasuki jalan belakang. 5 pembawa sudah ada di sana untuk pengiriman besok. Rencana mulai terbentuk di benak Cory, berisiko, ilegal, berpotensi membawa bencana, tetapi juga satu-satunya kesempatan mereka untuk menyelamatkan anak-anak anjing. Jika mereka berhasil, mereka dapat memindahkan anjing-anjing itu ke tempat yang aman sampai masalah hukum diselesaikan. Jika mereka gagal, Lance pasti akan mengajukan tuntutan. Cory bisa kehilangan pekerjaannya, kebebasannya, bahkan hak asuh Jun. Tetapi melihat wajah putrinya, hidup dengan tujuan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tahu dia harus mencoba. Terkadang menjadi orang tua berarti membuat pilihan yang mustahil. Martha telah memilih untuk kembali ke rumah yang terbakar untuk anjing mereka, mengetahui risikonya, karena dia tidak tahan dengan alternatifnya. Sekarang gilirannya untuk membuat pilihan yang sulit. Kita butuh persediaan, katanya, akhirnya Gers, makanan, tempat untuk membawa mereka sesudahnya. Saya telah menjadi sukarelawan di tempat penampungan hewan di Canton. Kristen menawarkan direktur di sana, Ellen Matthews, dia mungkin membantu, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Itu 2 jam lagi, Cory mencatat pemikiran yang bagus. Jun sudah merencanakan, pikirannya melaju ke depan. Kita akan membutuhkan selimut untuk pembawa dan air untuk perjalanan dan mungkin beberapa alas anak anjing itu untuk kecelakaan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Cory melihat animasi yang tulus dalam gerakan putrinya, mendengar keterlibatan nyata dalam suaranya. Apapun yang terjadi malam ini, dia menyadari Jun sudah mulai sembuh hanya dengan melawan ketidakberdayaan dan kesedihan. Dia memilih tindakan daripada keputusasaan, seperti yang akan dilakukan ibunya. Saat mereka menyelesaikan detail dengan Kristen, tidak satupun dari mereka yang memperhatikan truk yang berhenti diam-diam di sisi jauh gudang dan atau sosok yang mengawasi mereka dari bayangan, Sheriff Robert Miller, yang datang ke pertanian menindaklanjuti tip anonim tentang pelanggaran kesejahteraan hewan. Polisi berdiri tak bergerak, mendengar setiap kata dari rencana putus asa mereka, wajahnya yang lapuk tidak mengungkapkan apapun dari pikirannya saat dia menimbang tugasnya terhadap hati nuraninya. Malam membawa selimut awan di atas Millfield, menutupi bulan dan bintang-bintang dari belas kasihan kecil, yang Cory syukuri, saat dia memarkir truknya setengah mil dari peternakan Everett, tersembunyi di balik toko pakan yang ditinggalkan. Saat itu pukul 11:45 malam. Penjaga malam baru saja menyelesaikan putaran pemeriksaan pertamanya. Ingat rencananya,
bisik Chori saat mereka mengumpulkan persediaan mereka. Ransel, senter dengan filter merah untuk meminimalkan visibilitas, pembawa anjing yang mereka beli di toko hewan peliharaan 2 kota, di mana tidak ada yang akan mengenali mereka. Jika ada yang salah, apapun itu, kita batalkan segera. Keselamatanmu yang utama. Jun, selalu. Putrinya mengangguk dengan sungguh-sungguh, wajahnya pucat tetapi bertekad. Dalam cahaya redup interior truk, dia bersikeras, untuk mengenakan semua warna hitam, bahkan menggunakan pensil arang untuk menggelapkan wajahnya, seperti yang dia lihat di film dalam keadaan yang berbeda. Intensitasnya mungkin lucu malam ini. Itu hanya menggarisbawahi keseriusan dari apa yang akan mereka lakukan. Ayah, katanya pelan saat mereka bersiap untuk meninggalkan truk, apakah kita orang jahat karena melakukan ini? Pertanyaan itu menghantamnya dengan dalam. Tidak, sayang, terkadang orang baik harus membuat pilihan sulit ketika aturan biasa tidak melindungi mereka yang membutuhkan perlindungan. Seperti ibu yang kembali untuk Max, persis seperti itu. Dia meremas bahunya dengan lembut. Siap, Bu. Mereka bergerak diam-diam melintasi ladang, menghindari properti utama, mendekat dari sisi utara, seperti yang disarankan Kristen. Kandang menjulang di depan, sebuah bangunan panjang dan rendah dengan pencahayaan minimal. Chori memberi isyarat agar Jun tetap dekat saat mereka merayap di sepanjang dinding luar menuju pintu masuk belakang. Seperti yang dijelaskan Kristen, kamera keamanan di sisi ini hilang, lampu operasi merah mereka yang banyak bicara. Pintu, ketika mereka mencapainya, diamankan dengan gembok sederhana yang mudah menyerah pada shim logam tipis yang dibawa Chori. Telinga penegakan hukum telah mengajarinya lebih dari beberapa trik yang tidak pernah dia bayangkan akan menggunakan cara ini. Interior kandang gelap, kecuali lampu darurat redup yang melemparkan bayangan panjang melintasi lantai beton. Udara berburu berat dengan bau desinfektan dan makanan anjing. Mereka bergerak hati-hati, menghitung pintu, sampai mereka mencapai kandang ketiga. Di sebelah kanan di dalam, 5 anak anjing meringkuk bersama di pin logam besar merengek pelan. Di samping pin berdiri 5 operator yang disetujui maskapai, sudah diberi label untuk transportasi besok. Kacang pramuka, bisik Jun, berlutut saat anak-anak anjing mengenali suaranya dan bergegas ke arahnya dengan gonggongan bersemangat. SHHI, CH, tenang, sekarang kita membawamu ke tempat yang aman. Bekerja dengan cepat, mereka mulai memindahkan anak-anak anjing ke dalam ransel mereka di mana mereka akan lebih mudah dibawa selama pelarian. Kacang, yang terkecil dan pramuka, yang paling berani, masuk ke ransel Jun, kepala kecil mereka menyembul keluar dari atas. Chori mengambil Ranger, Luna dan Beruang, yang sedikit lebih besar, mendistribusikan mereka di antara ranselnya dan tas bahu. Hampir selesai, gumamnya, mengamankan anak anjing terakhir, mari bekerja, meletus, BSM. Kilatan cahaya tiba-tiba melalui jendela membekukan mereka berdua lampu depan. Sebuah kendaraan berhenti di pintu masuk utama bangunan kandang. Chori melotot menyeret Jun di belakang tumpukan kantong pakan. Mereka berjongkok di sana hampir tidak bernapas saat pintu utama terbuka dan langkah kaki bergema di lantai beton. Aku tahu kamu tidak suka dipanggil selarut ini. Dok, datang suara Lance Fred, tapi aku menghargai kamu membuat pengecualian. Anak-anak anjing ini harus siap untuk transportasi saat fajar dan saya tidak dapat memiliki masalah apapun. Saya masih tidak mengerti. Desakan, jawab suara pria lain, mungkin seorang dokter hewan. Mereka hampir tidak disapih. 2 minggu lagi akan menjadi protokol standar, tidak bisa menunggu. Ketentuan pembeli berubah. Sekarang atau tidak sama sekali dan saya membutuhkan uang itu. Suara-suara itu semakin keras saat orang-orang itu mendekati kandang anak anjing. Mata Jun membelalak panik saat dia mencengkeram ranselnya lebih dekat. Satu tangan dengan lembut menutupi moncong Pak Anut untuk membuatnya tetap tenang. Di mana mereka? Suara Lance tiba-tiba menajam dengan kecurigaan. Anak-anak anjing itu semua ada di sini 1 jam yang lalu. Mungkinkah mereka melarikan diri entah bagaimana? Dokter hewan bertanya. Tidak mungkin, pintu ini terkunci. Langkah kaki Lance semakin cepat, bergerak di sekitar area kandang. Seseorang pernah ke sini. Pembawa masih di sini, tetapi anak anjing di tas Air Ranger, pikirnya, memilih saat itu untuk mengeluarkan anggur kecil yang sedih. Suara itu, meskipun kecil, mungkin juga merupakan Fuorn dalam kesunyian tenda. Lance berputar ke arah tempat persembunyian mereka. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Chori membuat keputusan sepersekian detik. Jun, bisiknya mendesak. Ketika saya membuat gangguan, lari ke pintu belakang. Jangan berhenti, jangan melihat ke belakang.
Pergi langsung ke titik pertemuan. Kristen akan menunggu. Tapi, Ayah B, tidak ada argumen pergi ketika saya mengatakan pergi. Berdiri dari tempat persembunyian mereka, Cory muncul dengan tangan terangkat. Itu hanya aku, Everett, Cory, Carter, mari kita bicarakan ini seperti orang yang masuk akal. Wajah Lance berkerut dengan amarah, kamu masuk tanpa izin, melanggar dan memasuki. Di mana anjing-anjingku yang aman? Cory menjawab dengan tenang, bergerak menjauh dari tempat Jun tetap tersembunyi. Dan mereka akan tetap seperti itu. Kamu tidak punya hak. Lance memulai, lalu berhenti tiba-tiba, matanya menyipit saat dia melihat gerakan di belakang kantong pakan. Siapa lagi di sini? Anakmu? Tidak dapat dipercaya, menggunakan seorang anak untuk melakukan kejahatan. Saat Lance mulai bergerak menuju tempat persembunyian Jun, Cory melakukan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan. Dia menerjang ke depan, menjatuhkan pemilik pertanian ke tanah lari Jun. Sekarang Jun melesat dari tempat persembunyiannya, ransel memantul ke bingkai kecilnya saat dia berlari menuju pintu keluar. Dokter hewan, terkejut dengan kekerasan yang tiba-tiba, mundur dari kedua pria yang berjuang di lantai. Semua serif. Lance berteriak pada Fitz saat dia bergumul dengan Cory, beritahu dia kita punya penyusup mencuri properti. Cory berusaha menahan Lance tanpa benar-benar menyakitinya. Keseimbangan yang sulit, mengingat kekuatan yang didorong oleh amarah petani. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah, oleh Jun, cukup waktu untuk melarikan diri dengan anak-anak anjing. Nasibnya sendiri adalah sekunder. Kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan, Carter. Lance mendengus, mendaratkan pukulan keras ke tulang rusuk Cory. Anjing-anjing itu bernilai 30.000 untuk laboratorium penelitian. Perawatan putra saya harganya 2 kali lipat. Apa yang akan kamu lakukan jika putrimu yang membutuhkan obat itu? Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada pukulan itu. Apa yang akan dia lakukan jika hidup Jun tergantung pada keseimbangan? Akankah dia membuat pilihan putus asa yang sama? Sebelum Cory dapat merumuskan jawaban, suara sirene memotong malam, jauh tetapi mendekat dengan cepat. Ini sudah berakhir, kata Lance, mendorong Cory menjauh dan berjuang untuk berdiri. Sheriff Miller akan berada di sini dalam 2 menit. Putrimu tidak akan pergi jauh. Teror melihat hati Cory, Jun, sendirian dalam gelap dengan polisi mencarinya. Itu adalah mimpi buruk setiap orang tua. Dia harus menghubunginya dulu. Memanfaatkan gangguan sesaat Lance, Cory berlari ke pintu belakang tempat Jun melarikan diri. Di belakangnya dia mendengar Lance berteriak, tetapi dia tidak melihat ke belakang. Udara malam yang dingin menyembunyikan wajahnya saat dia menerobos keluar, mata dengan panik mencari kegelapan untuk mencari tanda-tanda putrinya, Jun. Dia memanggil dengan bisikan kasar, ketakutan mengesampingkan kehati-hatian. Jun, di mana kamu? Jawaban saya datang. Dia berlari menuju ladang mengikuti jalan yang telah mereka rencanakan untuk melarikan diri. Titik pertemuan dengan Kristen adalah jembatan kecil di atas Miller S. Creek, 1/4 mil dari pertanian. Jun seharusnya sudah mencapainya sekarang jika dia berlari langsung ke sana. Raungan sirene semakin keras. Lampu merah dan biru berkedip di kejauhan saat kendaraan departemen serif berkumpul di pertanian dari jalan utama. Cory tetap berada di bayangan, bergerak secepat yang dia berani melalui medan yang tidak rata, tas bahunya memantul dengan tidak nyaman, anak-anak anjing di dalam rengek dengan setiap langkah yang mengejutkan. Ketika dia mencapai jembatan, hatinya tenggelam. Tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada Jun, tidak ada Kristen. Apakah putrinya tersesat dalam gelap? Apakah dia dicegat oleh polisi? Atau apakah dia bersembunyi, terlalu takut untuk mengungkapkan dirinya? Jun, dia memanggil lagi, keputusasaan meningkat dalam suaranya. Ini ayah, di mana kamu? Suara gemerisik dari semak-semak di dekat tepi sungai membuatnya berputar. Sinar senter menembus kegelapan, membutakannya sesaat. Cory mengangkat lengannya untuk melindungi matanya, yakin dia telah tertangkap. Cory, suara Kristen datang sebagai kelegaan yang luar biasa. Dia menurunkan senter. Di mana Jun? Dia tidak bersamamu. Ketakutan dingin menyelimutinya. Dia pergi sebelum saya. Dia seharusnya sudah berada di sini sekarang. Saya baru saja tiba sendiri, jelas Chris, melirik dengan gugup ke arah pertanian tempat lampu polisi sekarang menerangi daerah itu. Saya tertunda keluar dari rumah saya. Lance memanggil pertemuan staf menunggu besok pagi, ingin memastikan aku akan berada di sana.
Saya pikir dia mencurigai saya. Tidak ada yang penting sekarang, kata Chori tajam. Kita perlu menemukan Jun sebelum polisi melakukannya. Suara baru mencapai mereka, anjing menggonggong. Unit K9 Sheriff sedang dikerahkan. Mereka akan melacak aromanya dengan mudah, kata Kristen, ketakutan terlihat dalam suaranya. Kita perlu berpisah. Chori memutuskan dengan cepat. Kamu bawa 3 anak anjing ini ke mobilmu. Bawa mereka ke tempat penampungan di Canton seperti yang direncanakan. Aku akan menemukan Jun. Chori, jika mereka menangkapmu, aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi tanpa putriku. Dengan enggan, Kristen mengambil anak-anak anjing dari tas bahunya dan menghilang ke dalam kegelapan menuju jalan tempat dia parkir. Chori berbalik kembali menuju pertanian, menghitung kemungkinan rute Jun. Jika dia kehilangan arah, dia mungkin berbelok ke barat menuju jalan Kabupaten Tua, atau ke timur menuju padang rumput kuda atau lebih buruk lagi. Dalam ketakutannya dia mungkin bersembunyi di suatu tempat di properti pertanian itu sendiri. Dia memutuskan untuk berputar kembali, tetap berada di perimeter area pencarian. Polisi akan fokus keluar dari kandang, dengan asumsi para pencuri melarikan diri, bergerak diam-diam melalui semak belukar. Chori mendekat dari sisi timur di mana kehadiran polisi tampaknya paling ringan. Dari sudut pandang barunya, dia bisa melihat Sheriff Miller mengarahkan wakil-wakilnya. Sinar senter bersilangan di ladang saat mereka mencari secara metodis. Lance berdiri di dekatnya memberi isyarat dengan marah saat dia berbicara dengan wakil lain. Kemana Jun akan pergi? Chori mencoba berpikir. Seperti putrinya, dia cerdas, banyak akal, tetapi juga sangat terikat pada anak-anak anjing. Dia tidak akan mempertaruhkan keselamatan mereka dengan gerakan gegabah. Tetapi dia juga hanya seorang anak, sendirian dan ketakutan. Sebuah ingatan muncul tiba-tiba. Jun menunjuk ke pohon ek berlubang di dekat garis pagar timur pertanian selama salah satu kunjungan mereka. Itu akan menjadi tempat persembunyian yang sempurna, katanya. Dengan kekaguman seorang anak pada ruang rahasia seperti di buku-buku, ibu biasa membacakan aku ek berlubang. Itu layak untuk dicoba. Bergerak hati-hati melalui rumput tinggi, tetap rendah untuk menghindari deteksi, Chori berjalan menuju pohon kuno yang berdiri seperti penjaga di tepi properti. Saat dia mendekat, dia membisikkan nama putrinya dengan lembut pada awalnya, lalu dengan urgensi yang meningkat, Jun, ini ayah. Apakah kamu di sini? Suara gemerisik samar datang dari dalam batang besar itu. Kemudian jawaban berbisik, ayah, apakah itu benar-benar kamu? Kelegaan membanjiri dirinya saat wajah Jun muncul di lubang berlubang batang pohon, coretan air mata, tetapi tidak terluka. Anak anjing itu menggeliat di ranselnya, ingin dibebaskan dari kurungannya. Syukurlah, Chori bernapas mengumpulkan dia ke dalam pelukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah anak-anak anjing baik-baik saja? Kami baik-baik saja, dia terisak. Aku takut ketika aku mendengar polisi. Aku ingat pohon itu dan berpikir itu akan menjadi tempat persembunyian yang bagus. Itu brilian, dia meyakinkannya. Tapi kita perlu pindah sekarang. Polisi punya anjing. Mereka akan segera menemukan kita jika kita tinggal di sini. Jun mencengkeram lengannya. Tiba-tiba, ayah, lihat, mengikuti pandangannya. Hati Chori tenggelam. Sheriff Miller berdiri kurang dari 20 yard jauhnya, sinar senternya menyapu tanah secara metodis saat dia bergerak ke arah mereka. Penemuan sudah dekat. Tetap di sini, Chori, berbisik kepada Jun. Apapun yang terjadi, tetap tersembunyi sampai aman. Kristen akan menemukanmu. Ayah. Tidak, maksudku itu, Jun, berjanjilah padaku. Air mata menggenang di matanya. Dia mengangguk dengan enggan. Chori meremas tangannya sekali lagi, lalu melangkah keluar dari balik pohon langsung ke jalur Sheriff Miller. Selamat malam Sheriff, katanya dengan tenang, mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersenjata. Wajah lapuk Sheriff Miller tidak menunjukkan kejutan, hampir seolah-olah dia mengharapkan konfrontasi ini. Chori Charter, katanya, menurunkan senternya sedikit. Kamu berada dalam banyak masalah, nak, aku tahu. Sheriff mengamatinya untuk waktu yang lama. Di mana anjing-anjing itu? Cory. Aman, hanya itu yang bisa saya katakan. Dan putrimu adalah, dia, terlibat dalam hal ini? Chori ragu-ragu, tidak mau berbohong langsung kepada penegak hukum tetapi sama-sama tidak mau melibatkan Jun. Ini adalah keputusan saya, Sheriff,
Tanggung jawab saya. Sheriff Miller menghela napas berat, melepas topinya untuk menjalankan tangan melalui rambutnya yang beruban. Anda menyadari saya harus membawa Anda masuk melanggar dan memasuki F-property senilai lebih dari $55.000. Ini adalah tuduhan serius. Aku mengerti, jawab Cory, gayanya mantap. Tetapi anak-anak anjing itu akan pergi ke laboratorium penelitian besok pagi. Mereka akan menjalani siapa yang tahu pengujian macam apa, semua tanpa pengawasan peraturan yang tepat. Beberapa hal sepadan dengan risikonya. Sheriff terdiam untuk waktu yang lama, ekspresinya tidak terbaca dalam cahaya redup. Kemudian, yang mengejutkan, dia menyarungkan senternya dan merendahkan suaranya. 15 tahun yang lalu saya bekerja sebagai pawang K9 dengan polisi negara bagian, katanya pelan. Mitra saya adalah gembala Jerman bernama Duke. Anjing terbaik yang pernah saya kenal, menyelamatkan hidup saya selama penggerbekan narkoba yang salah, terkena peluru, yang ditujukan untuk saya. Mata Sheriff menatap mata Cory. Ketika saya melihat video yang Anda posting sesuatu tentang anjing mama itu tanpa familiar, membuat saya bertanya-tanya. Napas Cory tersentak. Apa? Apa yang kau katakan, Sheriff? Saya mengatakan bahwa operasi Lance Everett telah menimbulkan beberapa bendera merah untuk sementara waktu sekarang. Anjing datang dan pergi tanpa dokumentasi yang tepat, pola penjualan yang tidak biasa. Dan ketika saya menjalankan nomor microchip dari informasi anjing mama itu yang saya peroleh selama inspeksi rutin bulan lalu, saya menemukan sesuatu yang menarik. Anjing itu Gertrude. Nama aslinya adalah Athena. Dia dilaporkan dicuri dari fasilitas pelatihan K9 polisi di Colorado 18 bulan lalu. Wahyu itu menghantam Cory seperti pukulan fisik. Dicuri maka Lance mungkin terlibat dalam operasi multinegara bagian yang memperdagangkan mantan anjing pelayan. Sheriff selesai dengan muram. Kami telah membangun kasus, mengumpulkan bukti. Upaya penyelamatan kecil Anda malam ini mungkin telah memaksa tangan kami lebih awal dari yang direncanakan. Sebuah teriakan dari arah pertanian menyela mereka. Salah satu wakil telah melihat mereka. Sheriff Miller mengutuk di bawah napasnya. Dengarkan aku baik-baik, Charter. Dalam sekitar 30 detik saya akan menangkap Anda. Anda akan menolak tidak terlalu banyak. Cukup untuk membuatnya terlihat bagus dalam kebingungan. Anda mungkin saja menyelinap pergi ke hutan ini. Saya akan menjadi 10 menit yang baik sebelum saya dapat mengatur pencarian yang tepat. Pada saat itu siapapun yang bersembunyi di dekatnya, katakanlah dia berlubang di belakang Anda, akan punya banyak waktu untuk sampai ke jalan kabupaten. Adikku, Ellen, menjalankan tempat penampungan hewan di Canton. Kebetulan yang aneh, bukan? Pemahaman, menyingsing pada Cory. Anda tahu selama ini. Mulut Sheriff berkedut menjadi setengah senyum. Katakan saja saya telah mengawasi situasi tertentu. Sekarang, apakah Anda siap untuk menolak penangkapan, Tuan Charter? Saat wakil-wakil mendekat, Sheriff Miller meninggikan suaranya. Cory Charter, Anda ditangkap karena pembobolan dan pencurian properti. Letakkan tangan Anda di belakang punggung Anda. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pergumulan yang dikoreografikan dengan hati-hati, cukup meyakinkan bagi para deputi yang menonton, tetapi dirancang untuk memungkinkan Cory membebaskan diri dan menghilang ke dalam kegelapan hutan di sekitarnya. Sesuai rencana, Sheriff menunda pengorganisasian pencarian yang layak, memberi June banyak waktu untuk melarikan diri bersama anak-anak anjing dari tempat persembunyiannya di pohon ek berongga. June menyaksikan seluruh adegan itu terjadi, pikirannya yang masih muda berjuang untuk memahami kompleksitas keadilan dan belas kasihan yang terjadi di depan matanya. Satu hal yang jelas, ayahnya bersedia mengorbankan segalanya untuk melindungi apa yang paling penting. Bukan hanya anak-anak anjing, tetapi prinsip bahwa kehidupan, baik manusia maupun hewan, pantas mendapatkan perlindungan dan martabat. Ketika anak buah Sheriff akhirnya bergerak untuk mencari ladang barat, June menyelinap dari tempat persembunyiannya dan berlari menuju jalan kabupaten, beban dua anak anjing yang mengantuk di ranselnya, pengingat konstan mengapa risiko malam ini diperlukan. Di depan, dia bisa melihat siluet ayahnya menunggu di tikungan jalan dan di seberangnya. Lampu depan mobil Kristen berkedip sekali dua kali, sinyal bahwa jalan itu aman. Malam itu belum berakhir, bahaya belum berlalu. Tetapi untuk pertama kalinya sejak kematian ibunya, June Charter merasakan sesuatu yang hampir dia lupakan, harapan. Euforia awal dari pelarian mereka memudar dengan cepat ketika kenyataan tiba. Mobil sedan Kristen melaju kencang di jalan kabupaten yang gelap menuju Canton membawa muatan berharga 5 anak anjing gembala Jerman dan 2 buronan. June tertidur di kursi belakang, kelelahan akhirnya mengalahkan adrenalin, sementara Cory terus berjaga-jaga dengan tegang dari kursi penumpang,
terus-menerus memeriksa kaca spion untuk mencari kendaraan yang mengejar. Kita perlu membuat rencana, kata Kristen, menjaga suaranya tetap rendah agar tidak membangunkan Jun. Ellen mengharapkan kita di tempat penampungan, tetapi dia mengambil risiko yang signifikan dengan melindungi properti curian. Jika Lance melaporkan jumlah pasti anak anjing yang hilang, tidak akan lama bagi pihak berwenang untuk menghubungkan titik-titik itu. Cory mengangguk muram. Sheriff Miller memberi kami waktu, tetapi pada pagi hari akan ada peringatan di seluruh negara bagian. Wajahku ada di seluruh media sosial. Dari video penggalangan dana itu, aku tidak akan sulit diidentifikasi. Realitas situasi mereka mulai tenggelam. Mereka telah melakukan banyak kejahatan berat, pembobolan dan pencurian, melawan penangkapan. Jika terbukti bersalah, Cory bisa menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun. Bahkan lebih mengerikan adalah pikiran tentang apa yang mungkin terjadi pada Jun jika dia dipenjara tanpa keluarga lain untuk menjaganya. Dia akan memasuki sistem perawatan asuh, prospek yang membuat darahnya membeku. Aku telah merusak segalanya, bisiknya lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Kristen. Aku mencoba membantu Jun sembuh dan malah menjamin dia akan kehilangan satu-satunya orang tua yang tersisa. Anda tidak bisa berpikir seperti itu. Kristen bersikeras. Kita akan mencari jalan keluar. Kebenaran tentang operasi Lance akan terungkap pada akhirnya. Sheriff Miller ada di pihak kita. Hukum tidak ada di pihak kita, jawab Cory dengan getir. Betapapun mulianya niat kita melanggarnya, dan Jun terlibat. Ya Tuhan, apa yang kupikirkan? Mereka terdiam dengan gelisah saat jarak tempuh berlalu, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Fajar menyingsing pada saat mereka mencapai pinggiran Canton, memberikan cahaya keemasan pucat di atas tanah pertanian yang berbukit-bukit. Kristen berhenti di sebuah pompa bensin yang perlu mengisi bahan bakar sebelum mencapai tempat penampungan hewan. Aku hanya sebentar, katanya, meninggalkan mesin menyala. Cobalah untuk menjaga anak-anak anjing tetap tenang. Saat Kristen memompa bensin, Cory memeriksa ponselnya untuk pertama kalinya sejak pelarian mereka. 27 panggilan tidak terjawab, sebagian besar dari nomor yang tidak dikenal, kemungkinan besar jurnalis yang telah mendapatkan informasi kontaknya dari halaman penggalangan dana, tetapi ada juga pesan teks dari nomor lokal yang tidak dikenal. Itu membuat darahnya membeku. Kami tahu apa yang telah Anda lakukan. Donor utama menarik dukungan. Kembalikan anjing-anjing itu atau hadapi konsekuensinya. Pesan itu tidak ditandatangani, tetapi Cory tidak ragu itu berasal dari Lance atau seseorang yang terhubung dengannya. Yang lebih mengganggu adalah penyebutan donor utama. Sore kemarin seorang donor anonim telah menjanjikan $20.000 untuk kampanye mereka, membawa totalnya menjadi lebih dari $70.000. Sumbangan tunggal itu telah memberi mereka harapan nyata untuk bernegosiasi dengan Lance dari posisi kekuatan finansial. Sekarang sudah hilang. Kristen kembali ke mobil, ekspresinya cemas. Petugas itu sedang menonton laporan berita tentang pencurian itu. Mereka menyebutnya serangan terkoordinasi terhadap seorang petani lokal. Deskripsi Anda ada di seluruh media. Semakin buruk. Cory menunjukkan padanya pesan teks itu, donor terbesar kita baru saja keluar. Bisakah mereka melakukan itu? Saya pikir setelah uang disumbangkan, itu sudah berkomitmen. Rupanya tidak, dan tanpa 20.000 itu, kita kembali ke total hampir 50.000, tidak cukup untuk membuat perbedaan. Suaka anak anjing yang mereka bayangkan, tempat anjing-anjing pelayan dapat pensiun dengan tenang, dinamai untuk mengenang Martha, tiba-tiba tampak seperti mimpi yang mustahil. Dana pembelaan hukum mereka harapan mereka untuk akhirnya membeli pertanian dari Lance dengan harga yang wajar. Semuanya tergantung pada momentum kampanye penggalangan dana. Lalu apa sekarang? Tanya Kristen, sambil kembali ke jalan raya. Kita terus berjalan. Cory menjawab, meskipun suaranya kurang meyakinkan. Kita bawa anak-anak anjing ke tempat penampungan Ellen dan mencari tahu langkah selanjutnya. Satu masalah pada satu waktu. Tempat penampungan hewan itu adalah fasilitas sederhana di pinggiran Canton, dikelilingi oleh 2 hektar halaman latihan yang dipagari di sebuah kebun kecil pohon-pohon rindang. Ellen Miller, saudara perempuan sheriff, sedang menunggu mereka seperti yang dijanjikan. Wajahnya tegang karena khawatir. Rob meneleponku, katanya sebagai sapaan, mengantar mereka melalui pintu samping untuk menghindari terlihat. Kalian telah membangkitkan sarang lebah. Kami tidak punya pilihan. Cory mulai, tetapi Ellen melambaikan tangannya. Simpan itu. Aku tidak perlu diyakinkan. Saudara perempuan Rob tahu apa arti anjing-anjing pelayan bagi pria dan wanita yang bekerja dengan mereka.
Ide mengirim K9 pensiunan ke laboratorium penelitian membuat perutku mual. Dia membawa mereka ke ruangan yang aman di bagian belakang tempat penampungan, dilengkapi dengan tempat tidur yang nyaman untuk manusia dan hewan. Anda bisa tinggal di sini sampai kita menemukan jalan keluarnya. Ada kamar mandi kecil yang terhubung, bukan rich, tapi aman. Anak-anak anjing, yang akhirnya dibebaskan dari kandang mereka, melompat-lompat di sekitar ruangan menjelajahi lingkungan baru mereka dengan antusiasme khas anjing. Jun bangun selama pemindahan dan sekarang duduk di lantai dengan senyum yang menembus kelelahannya saat dia menyaksikan tingkah mereka. Mereka perlu makan, katanya. Naluri keibuan yang telah dia kembangkan selama berminggu-minggu bersama anak-anak anjing menegaskan dirinya bahkan dalam keadaan yang luar biasa ini. Saya punya susu formula dan makanan padat untuk anak anjing, Ellen meyakinkannya, dan beberapa sarapan untuk kalian manusia juga. Kalian semua terlihat sangat lelah. Saat Ellen pergi untuk mengumpulkan perbekalan, telepon Cory berderi nomor lain yang tidak dikenal. Dia hendak mengabaikannya ketika naluri membuatnya mempertimbangkan kembali. Halo, ini Dr. Phillips dari Rumah Sakit Memorial. Suara itu profesional tetapi memiliki nada urgensi. Saya mencoba menghubungi Anda mengenai upaya penggalangan dana Anda untuk Mickey Everett. Kebingungan Cory pasti terlihat jelas dalam keheningannya karena dokter melanjutkan. Mungkin Anda tidak menyadari, tetapi sebagian besar dana yang Anda kumpulkan telah dialokasikan oleh donor khusus untuk perawatan Mickey. Putra Lance Everett, anak laki-laki itu, menderita leukemia langka yang membutuhkan perawatan khusus yang tidak ditanggung oleh asuransi mereka. Wahyu itu menghantam Cory seperti pukulan fisik. Dia tahu tentang penyakit putra Lance tetapi tidak menyadari upaya penggalangan dana mereka telah terjalin dengan perawatan anak itu. Saya khawatir ada komplikasi, Dr. Phillips melanjutkan. Mickey dirawat tadi malam dengan demam tinggi. Kami perlu memulai putaran perawatan berikutnya segera, tetapi dengan pendanaan yang sekarang dipertanyakan, karena masalah hukum, TN Everett telah memberitahu kami bahwa dia tidak dapat lagi menjamin pembayaran. Apa yang Anda katakan? Cory bertanya, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Tanpa konfirmasi pembayaran, kami tidak dapat melanjutkan perawatan Mickey yang dijadwalkan. TN Everett telah meminta saya menghubungi Anda secara langsung, karena dia percaya Anda mungkin mempertimbangkan kembali tindakan Anda mengingat keadaan ini. Kata-kata dokter sepertinya bergema di ruangan kecil itu. Jun mendongak, merasakan kesusahan ayahnya. Ayah, ada apa? Cory mengakhiri panggilan dengan janji untuk menelepon kembali segera, lalu merosot keranjang kecil dengan kepalanya di tangannya. Bagaimana semuanya bisa menjadi begitu kusut? Dia berangkat untuk menyelamatkan 5 anak anjing dan membantu putrinya sembuh. Tujuan mulia dengan ukuran apapun. Sekarang hidup seorang anak tergantung pada keseimbangan, tanpa disadari dibahayakan oleh tindakan mereka, putra Lance. Dia menjelaskan dengan tenang kepada Kristen dan Jun, dia di rumah sakit, perawatan yang dia butuhkan. Yang Lance jual anjing-anjing itu untuk membayarnya telah ditangguhkan karena apa yang kita lakukan. Wajah Jun memucat karena kita mengambil anak-anak anjing itu. Tapi itu tidak adil. Kami tidak tahu. Hidup itu tidak adil, sayang. Cory berkata, suaranya berat dengan beban pilihan yang mustahil. Terkadang tidak ada solusi bersih, tidak ada jawaban yang sempurna. Ironi kejam tidak hilang darinya. Dia menghakimi Lance dengan keras karena menempatkan hewan dalam bahaya untuk menyelamatkan anaknya. Namun bukankah itu yang akan dilakukan Cory sendiri untuk Jun? Bagaimana dia bisa mengutuk seorang ayah karena membuat pilihan putus asa yang sama yang akan dia buat dalam keadaan serupa? Dilema filosofis itu terganggu oleh teriakan dari Jun. Dia tiba-tiba bangkit dari lantai, bergoyang berbahaya sebelum ambruk kembali. Cory berada di sisinya, langsung menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Kulitnya terbakar karena demam, napasnya cepat dan dangkal. Kepalaku sakit, bisiknya, matanya tidak fokus dan perutku. Kristen menekan tangan ke dahi Jun. Dia terbakar. Ini bukan hanya kelelahan. Ketakutan mencengkeram hati Cory saat dia mengingat riwayat medis Jun. Sejak kematian Martha, putrinya telah mengalami beberapa episode penyakit parah yang diinduksi stres, respons tubuhnya terhadap trauma emosional yang bermanifestasi secara fisik. Dokternya telah memperingatkan bahwa episode-episode ini bisa menjadi berbahaya jika tidak diobati. Kita perlu membawanya ke rumah sakit, katanya, menggendong Jun ke dalam pelukannya. Anda tidak bisa. Kristen memprotes. Polisi akan memantau semua rumah sakit. Anda akan ditangkap saat Anda berjalan melewati pintu. Aku tidak peduli, jawab Cory, suaranya pecah, dia membutuhkan perhatian medis. Tidak ada yang lain yang penting.
Saat dia membawa putrinya menuju pintu, kesimetrian mengerikan dari situasi itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Dia dan Lance Everett, dua ayah yang bersedia mempertaruhkan segalanya untuk anak-anak mereka, dua pria yang membuat pilihan yang mustahil dalam keadaan yang mustahil. Dan sekarang, Cory, dia menghadapi dilema yang dia paksakan pada Lance, kesejahteraan anaknya atau prinsip-prinsipnya. Jika dia membawa Jun ke rumah sakit, dia akan ditangkap. Anak-anak anjing akan dikembalikan ke Lance dan kemungkinan besar dikirim ke laboratorium penelitian, seperti yang direncanakan semula. Tetapi semua yang telah mereka perjuangkan akan hilang. Jika dia tidak mencari bantuan medis segera, kondisi Jun bisa memburuk dengan cepat. Berdiri di ambang pintu tempat perlindungan sementara mereka, putrinya yang demam di dalam pelukannya dan 5 anak anjing tak berdosa bermain dengan riang di belakangnya, Cory Charter menghadapi pilihan paling menghancurkan dalam hidupnya. Cory berdiri di ambang pintu, Jun terbakar, dengan demam di lengannya, hatinya terpecah antara pilihan yang mustahil, kebutuhan medis mendesak putrinya atau kebebasan untuk terus berjuang untuk anak-anak anjing itu. Sebelum dia bisa bergerak, Ellen bergegas kembali ke ruangan, lengan penuh dengan persediaan. Apa yang terjadi? Dia bertanya, dengan cepat menilai kondisi Jun. Dia pingsan. Dia membutuhkan rumah sakit. Cory menjelaskan, suaranya tegang karena takut. Ellen meletakkan persediaannya dan mendekat. Ekspresinya beralih dari khawatir menjadi tekad, letakkan dia di ranjang. Saya adalah perawat telinga selama 20 tahun. Sebelum membuka tempat penampungan ini, biarkan saya memeriksanya terlebih dahulu. Dengan enggan, Cory membaringkan Jun. Ellen memeriksa tanda-tanda vitalnya dengan defisiensi latihan, lalu beralih ke tas medisnya, mengeluarkan termometer dan stetoskop. 103,2, dia mengumumkan, setelah mengukur suhu Jun, tinggi tetapi tidak segera mengancam jiwa. Nadinya cepat tetapi teratur. Dia melanjutkan pemeriksaannya, mengajukan pertanyaan sederhana kepada Jun tentang rasa sakit dan gejalanya. Saya pikir ini adalah reaksi stres yang parah. Ellen menyimpulkan bahwa tubuhnya merespons trauma dan kelelahan dalam 24 jam terakhir. Saya bisa memberinya sesuatu untuk menurunkan demam dan membantunya beristirahat, tetapi kita harus memantaunya dengan cermat. Saat Ellen memberikan obat kepada Jun, telepon Cory berdering lagi di nomor rumah sakit yang sama. Dari sebelumnya melangkah keluar untuk menerima panggilan, dia mempersiapkan diri untuk tuntutan yang lebih mustahil. TN Charter, Dr. Phillips, lagi-lagi ada perkembangan yang menurut saya harus Anda ketahui. Nada suara dokter telah berubah, menjadi lebih ragu-ragu. Seorang pasien dibawa masuk pagi ini, seorang wanita ditemukan tidak sadarkan diri oleh petugas patroli jalan raya di dekat perbatasan kabupaten. Dia sangat dehidrasi dan menunjukkan tanda-tanda trauma fisik. Alis Cory berkerut karena bingung. Maaf, tetapi apa hubungannya ini dengan saya? Pasien tidak membawa identifikasi apapun, tetapi dia memiliki satu barang yang menarik perhatian kami. Sebuah teh kerah dengan nama Gertrude terukir di atasnya. Ketika dia sadar, singkatnya dia meminta kami untuk menghubungi Anda secara khusus dan dia berkata, beritahu Cory Charter bahwa Gertrude masih hidup. Dunia seolah miring di bawah kaki Cory. Gertrude masih hidup. Itu tidak mungkin. Lance Everett mengatakan dia sudah. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengucapkan kata proses yang telah digunakan Lance dengan begitu kejam. Saya mengerti kebingungan Anda, TN Charter, tetapi wanita itu sangat spesifik. Dia juga mengatakan, untuk memberitahu Anda, Lance tidak bisa melakukannya. Apakah itu berarti sesuatu bagi Anda? Sebuah harapan liar mulai terbentuk dalam benak Cory. Wanita ini, bisakah Anda menggambarkannya? Setengah baya, rambut pirang, tubuh ramping. Dia memiliki jaringan parut khas di tangannya yang menunjukkan luka bakar sebelumnya. Tidak ada satupun dari itu yang cocok dengan siapapun yang Cory kenal. Bisakah saya berbicara dengannya? Dia dibius sekarang, tetapi seharusnya sadar dalam beberapa jam. TN Charter, ada hal lain. Mengingat keadaan dan publisitas seputar situasi Anda, saya telah diinstruksikan untuk memberitahu pihak berwenang jika Anda melakukan kontak. Saya memberitahu Anda ini karena saya juga punya seorang putri. Makna dokter itu jelas. Dia memberi Cory kesempatan untuk memutuskan langkah selanjutnya sebelum melibatkan polisi. Terima kasih, dokter, saya mengerti. Mengakhiri panggilan, Cory kembali ke ruangan tempat Ellen merawat Jun, yang sekarang tidur gelisah, demamnya berangsur-angsur mereda di bawah pengaruh obat-obatan. Dia menarik Kristen ke samping dan menyampaikan pesan aneh dokter. Gertrude masih hidup?
Itu tidak mungkin. Kristen berbisik, menggemakan ketidakpercayaan dirinya sendiri. Lance mengatakan dia telah diproses. Saya melihat sendiri dokumennya. Seseorang berbohong. Cory menjawab, pikirannya berpacu melalui berbagai kemungkinan. Dan aku perlu mencari tahu siapa. Ellen bergabung dalam percakapan mereka yang hening. June akan tidur selama beberapa jam. Kondisinya stabil. Apa yang terjadi? Dengan cepat, Cory menjelaskan panggilan misterius itu. Ekspresi Ellen menjadi berpikir. Rob menyebutkan sesuatu tentang seorang wanita ketika dia meneleponku pagi ini. Seseorang yang telah bekerja dengannya dalam penyelidikan operasi Lance. Dia seharusnya bertemu dengannya kemarin tetapi dia tidak pernah muncul. Seorang penyelidik yang menyamar, Cory bertanya-tanya dengan keras. Itu akan menjelaskan banyak hal, kata Kristen perlahan. Seperti bagaimana Sheriff Miller tahu begitu banyak tentang bisnis Lance dan identitas asli Gertrude sebagai Athena. Potongan-potongan itu mulai cocok, membentuk gambaran yang penuh harapan dan mengganggu. Jika Gertrude benar-benar masih hidup, itu berarti Lance telah berbohong tentang memprosesnya. Tapi mengapa dan siapa wanita misterius ini yang sekarang dirawat di rumah sakit dengan tag kerah Gertrude? Aku harus pergi ke rumah sakit, Cory memutuskan. Jika ada sedikit kesempatan pun Gertrude masih hidup. Itu terlalu berisiko. Kristen menyela. Polisi akan mengawasi, tidak jika Sheriff Miller membantu kita. Ellen menyarankan meraih teleponnya. Biarkan saya menelepon Rob dengannya. Dalam 1 jam sebuah rencana telah dibuat. Sheriff Miller akan bertemu Cory di pintu masuk layanan ke rumah sakit, menggunakan kapasitas resminya untuk mengantarnya masuk tanpa menimbulkan alarm. Sementara itu, Ellen akan tinggal bersama June, terus memantau kondisinya, dan Kristen akan tetap bersama anak-anak anjing di tempat penampungan. Saat Cory bersiap untuk pergi, June bergerak matanya terbuka. Ayah, mau kemana? Dia duduk di sampingnya, membelai rambutnya dengan lembut. Aku perlu memeriksa sesuatu yang penting, tetapi aku akan segera kembali. Aku janji Ellen akan tinggal bersamamu. Apakah ini tentang anak-anak anjing? Dia bertanya dengan lemah, semacam mungkin tentang ibu mereka. Mata June membelalak, Gertrude, tetapi T.N. Everett berkata, aku tahu, sayang, tetapi ada kemungkinan dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku perlu mencari tahu dengan pasti. June meremas tangannya. Hati-hati, ayah. Perjalanan ke rumah sakit Memorial sangat menegangkan, dengan Cory terus-menerus memindai mobil polisi atau tanda-tanda pengawasan lainnya. Itu Sheriff Miller menemuinya seperti yang direncanakan. Seragam resminya memberikan perlindungan sempurna saat mereka menavigasi koridor rumah sakit ke ruangan pribadi di sayap rehabilitasi. Nama wanita itu Margaret Wilson, Sheriff, menjelaskan dengan nada pelan saat mereka berjalan. Mantan militer sekarang bekerja untuk organisasi kesejahteraan hewan yang menyelidiki perdagangan ilegal hewan peliharaan. Dia telah menyamar di pertanian selamanya selama hampir 3 bulan. Membangun kasus melawan Lance yang menyamar, Cory berhenti mendadak. Sebuah kesadaran mendadak Downing tunggu. Apakah dia? Oh. Sheriff Miller mengangguk muram. Anda mengenalnya sebagai Kristen Taylor. Wahyu itu menghantam Cory seperti petir. Tapi itu tidak mungkin. Kristen kembali ke tempat penampungan bersama anak-anak anjing sekarang. Tidak. Sebuah suara lemah datang dari ranjang rumah sakit yang baru saja mereka dekati. Wanita yang berbaring di sana hanya memiliki kemiripan yang kecil dengan Kristen yang mereka kenal dari petani. Rambutnya lebih pendek, wajahnya lebih bersudut, meskipun saat ini memar dan pucat. Tetapi kecerdasan di matanya tidak salah lagi. Saya Kristen Taylor yang asli. Dia menjelaskan suaranya serak. Wanita yang bersama Anda sekarang adalah Elaine Forrester, saudara perempuan Lance. Dia telah bekerja dengannya selama ini. Radio Sheriff Miller berderak dengan komunikasi mendesak. Setelah mendengarkan dengan saksama, wajahnya mengeras. Ellen baru saja menelepon dinas. Dia melangkah keluar untuk mengambil perbekalan dan kembali untuk menemukan kantornya terkunci. Dari dalam dia bisa mendengar anak-anak anjing merengek, tetapi Kristen tidak menanggapi. Cory merasa seolah-olah lantai telah jatuh dari bawahnya. Itu jebakan. Dia telah mempermainkan kita sejak awal, bukan sejak awal. Kristen yang asli mengoreksi mingguan. Elaine baru mengetahui identitas asliku 2 hari lalu. Dia telah meniru saya sejak Lance menangkap saya mencoba membebaskan Gertrude. Jadi Gertrude masih hidup. Cory mendesak,
berpegangan pada satu harapan ini di tengah air terjun Wahyu. Ya, Lunch tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuhnya, bukan karena keberatan moral apapun, tetapi karena anjing polisi hidup lebih berharga bagi pembeli luar negerinya daripada daging untuk pasar lokal yang rencananya akan dikirim ke Belgia minggu depan. Ketika saya menemukan ini, saya mencoba mengeluarkan Gertrude, tetapi Lunch menangkap saya. Elaine menyarankan mereka menggunakan saya untuk memancing kaki tangan potensial. Saya mungkin memiliki izin gratis untuk Jun. Cory menyadari informasi yang mudah tentang kamera keamanan yang tidak berfungsi. Semuanya dirancang untuk mendorong kami untuk mencoba penyelamatan. Mereka ingin mendiskreditkan kampanye Anda dan mengidentifikasi siapapun yang mungkin membantu saya. Kristen membenarkan. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lunch mulai menerima ancaman pembunuhan setelah video Anda menjadi viral. Beberapa aktivis hak-hak hewan yang terlalu bersemangat mengambil tindakan terlalu jauh. Dia ketakutan dan memutuskan untuk mempercepat rencananya. Itu sebabnya dia memajukan tanggal untuk mengangkut anak-anak anjing. Sheriff Miller menambahkan, bukan karena pembeli yang sah, tetapi karena dia berencana untuk menghilang bersama putranya. Uang dari penggalangan dana Anda memberinya ide, keadaan darurat medis palsu untuk Mike untuk menjelaskan kepergiannya yang tiba-tiba. Mike bahkan tidak sakit, Kristen mengungkapkan, menyampaikan putaran mengejutkan terakhir. Seluruh cerita leukemia dibuat-buat untuk menghasilkan simpati dan mengalihkan perhatian dari operasi pertanian. Dr. Phillips bukan seorang onkolog sejati. Dia adalah teman sekamar Lunch di perguruan tinggi, seorang praktisi umum, yang setuju untuk menjamin cerita tersebut dengan imbalan bagian dari keuntungan. Besarnya penipuan itu mengejutkan. Setiap asumsi yang telah dibuat Cory, setiap dilema moral yang telah dia perjuangkan, didasarkan pada kebohongan yang dibangun dengan hati-hati. Kita perlu kembali ke tempat penampungan, kata Cory mendesak. Jun dan anak-anak anjing dalam bahaya jika Elaine menyadari kita telah menemukan kebenaran. Ada satu hal lagi yang harus Anda ketahui, kata Kristen berjuang untuk duduk, Gertrude, atau nama aslinya, adalah Athena. Dia bukan hanya anjing polisi biasa, dia adalah mantan mitra Sheriff Miller, orang yang terkena peluru untuknya. Lunch tidak hanya memperdagangkan hewan peliharaan curian, dia secara khusus menargetkan anjing-anjing dengan makna emosional bagi pawang mereka. Itu adalah bentuk balas dendam. Wajah Sheriff Miller yang lapuk mengkonfirmasi wahyu terakhir ini, rasa sakit terlihat dalam pengetatan rahangnya. Putra Lunch Everett ditangkap 5 tahun lalu dalam penggerbekan narkoba K9 yang saya awasi. Anak laki-laki itu menjalani hukuman 18 bulan di tahanan remaja. Lunch menyalahkan saya dan anjing saya karena menghancurkan masa depan putranya. Jadi semua ini, pertanian, tagihan medis yang seharusnya, operasi perdagangan semuanya tentang balas dendam. Cory bertanya dengan tak percaya. Balas dendam dan keuntungan? Sheriff Miller mengoreksi dengan muram. Lunch menemukan cara untuk menyakiti orang-orang yang menyakiti putranya sambil membangun bisnis yang menguntungkan. Sampai Anda dan Jun datang dan memberi orang alasan untuk melihat lebih dekat apa yang terjadi di pertanian itu. Saat gambaran penuh muncul, menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih jahat daripada kasus sederhana kekejaman terhadap hewan. Apa yang dimulai sebagai cinta seorang putri untuk seekor anjing telah mengungkap operasi kriminal multinegara bagian yang memperdagangkan hewan peliharaan curian. Dan sekarang, dengan jalur menahan Jun dan anak anjing itu sebagai sandera, taruhannya tidak mungkin lebih tinggi. Perjalanan kembali ke tempat penampungan hewan di Canton terungkap dalam keheningan yang intens. Mobil patroli Sheriff Miller memotong lalu lintas pagi dengan lampu berkedip, tetapi sirene, diam dan mendesak. Respon yang tidak akan mengisyaratkan pendekatan mereka. Cory duduk di kursi penumpang pikirannya berpacu melalui kemungkinan-kemungkinan mengerikan. Elaine telah bersama mereka di setiap langkah, mendapatkan kepercayaan mereka, mempelajari ketakutan dan kelemahan mereka. Dia tahu betapa berartinya Jun baginya, betapa rentannya putrinya dalam keadaannya saat ini. Kita akan mendekat dengan tenang, Sheriff Miller menjelaskan saat mereka mendekati tempat penampungan. Saya telah menelepon untuk meminta bantuan, tetapi mereka akan menjaga jarak sampai kita menilai situasinya. Jika Elaine tidak tahu kita telah menyadarinya. Kita mungkin memiliki unsur kejutan. Cory mengangguk muram. Ellen mengatakan kantor itu terkunci dari dalam. Ada pintu keluar belakang yang mengarah ke halaman latihan. Elaine mungkin mencoba melarikan diri dengan cara itu jika dia merasa terpojok. Sheriff memarkir satu blok dari tempat penampungan dan mereka mendekat dengan berjalan kaki, bergerak cepat tetapi hati-hati melalui bayang-bayang pagi. Saat mereka mencapai gedung, Ellen muncul dari balik gudang penyimpanan, wajahnya tegang karena khawatir. Dia masih di dalam.
Ellen berbisik ketika mereka menghampirinya. Saya telah mengawasi semua pintu keluar. Sekitar 10 menit yang lalu dia melakukan panggilan telepon. Saya tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tetapi dia tampak gelisah. Jun Cory bertanya, suaranya tegang. Aku belum melihat atau mendengarnya. Anak-anak anjing menangis sebelumnya, tetapi mereka sudah diam sekarang. Sheriff Miller mengeluarkan senjata dinasnya. Ellen, aku ingin kamu mundur ke perimeter tempat deputiku bersiap. Cory, kamu harus ikut dengannya. Aku tidak akan pergi. Jun, jawab Cory. Nada suaranya tidak terbantahkan. Sheriff mempelajarinya sejenak lalu mengangguk, tetap di belakangku jika situasinya tidak beres. Prioritas Anda adalah mengeluarkan putri Anda dengan selamat. Percaya Aye kepada saya. Mereka mendekati pintu kantor, mendengarkan dengan saksama. Dari dalam datang gumaman suara Elaine berbicara dengan nada pelan, nada mendesak. Sheriff Miller memberi isyarat kepada Cory untuk pindah ke satu sisi pintu sementara dia memposisikan dirinya di sisi lain. Elaine Forrester, Sheriff, memanggil suaranya, membawa otoritas penuh dari kantornya. Ini Sheriff Robert Miller. Kami tahu siapa Anda dan apa yang Anda lakukan. Untuk keluar dengan tangan Anda. Terlihat keheningan diikuti kemudian sebuah tanggapan. Saya rasa tidak, Sheriff. Saya punya gadis itu dan anak-anak anjing itu. Anda akan mundur jika Anda ingin mereka aman. Ketakutan dingin mencengkeram Cory dengan keras pada konfirmasi bahwa Jun memang Sandra Elaine. Jun, dia memanggil. Jun, apa kamu baik-baik saja? Sesaat berlalu sebelum sebuah suara kecil dan ketakutan menjawab, Ayah, aku baik-baik saja. Dia memiliki anak-anak anjing dan kandang ditutup. Elaine membentak suaranya dengan ketegangan. Sheriff Miller menjaga nadanya dengan sengaja tenang. Elaine, ini tidak harus berakhir buruk. Operasi saudaramu telah terbongkar. Kami memiliki kesaksian Kristen Taylor, dokumentasi jaringan perdagangan manusia, semuanya. Lance sudah dalam tahanan. Dia ditangkap saat mencoba menyeberangi batas negara bagian 1 jam yang lalu. Wahyu terakhir ini adalah gertakan yang diperhitungkan, tetapi keheningan Elaine yang terkejut menunjukkan bahwa itu mengenai sasaran. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar lagi, kurang pasti. Kau berbohong. Lance pasti sudah memperingatkanku. Cek ponselmu, sang sheriff menukas. Tidak ada pesan selama 1 jam terakhir. Benar, itu karena kami telah menahannya. Ini sudah berakhir, Elaine. Di dalam kantor, mereka mendengar suara gerakan panik, diikuti oleh lolongan anak anjing yang kesusahan. Kekhawatiran, ketegangan, siap menerjang pintu. Tetapi Sheriff Miller menahannya dengan peringatan. Begini, inilah yang akan terjadi. Elaine berseru, suaranya lebih mantap. Sekarang aku pergi dengan 2 anak anjing. Gadis itu tetap di sini tanpa terluka selama kau membiarkanku pergi. Begitu aku aman, aku akan memberitahumu di mana menemukan Gertrude. Itulah tawaranku. Gertrude ada di rumah sakit Memorial, Cory menanggapi, tidak dapat menahan diri. Kami tahu segalanya, Elaine. Kristen Taylor yang asli memberitahu kami tentang skema balas dendam Lance, tentang operasi perdagangan manusia, tentang penyakit palsu Mike, semuanya. Suara benturan dari dalam menunjukkan Elaine telah menjatuhkan sesuatu karena terkejut. Gangguan sesaat itulah yang dibutuhkan Sheriff Miller. Dengan tendangan kuat, dia mendobrak pintu, masuk dengan senjatanya terangkat. Angkat tangan agar aku bisa melihatnya. Adegan di dalam berlangsung dalam momen yang kacau. Elaine berdiri di belakang meja, membawa wadah berisi 2 anak anjing di satu tangan dan lengannya melingkari Jun, yang berdiri pucat dan ketakutan, tetapi sebaliknya tidak terluka. 3 wadah lain dengan anak anjing yang tersisa berjajar di dekat pintu keluar belakang. Jangan mendekat, Elaine memperingatkan, mundur menuju pintu keluar. Aku akan keluar dari sini. Pada saat kritis itu, Jun tiba-tiba menatap ayahnya dengan ekspresi bertekad Marta, membuat keputusan. Dia lemas dalam genggaman Elaine, menjatuhkan seluruh berat badannya ke bawah. Gerakan tak terduga itu menyebabkan Elaine kehilangan keseimbangan, cengkeramannya pada Jun dan wadah melonggar secara bersamaan. Sheriff Miller memanfaatkan kesempatan itu, maju saat Cory bergegas menarik Jun menjauh dalam hitungan detik dan Elaine Forrester diborgol. Pelarian yang direncanakannya,
Digagalkan oleh tindakan berani seorang gadis berumur 12 tahun yang menemukan keberaniannya tepat ketika itu paling penting. Apa kau terluka? Cory bertanya dengan mendesak, memeriksa Jun untuk mencari tanda-tanda cedera. Aku baik-baik saja, dia meyakinkannya, meskipun suaranya bergetar. Dia tidak menyakitiku, dia hanya akan membawa Scott dan Pak Anut. Jun menarik diri dari ayahnya, segera bergerak untuk memeriksa anak-anak anjing. Prioritasnya jelas bahkan setelah bahaya berlalu. Saat Sheriff Miller membawa Elaine keluar ke petugas yang menunggu, radionya berderak dengan berita. Lance Everett memang telah ditangkap, bukan di perbatasan negara bagian, seperti yang digertakan Sheriff, tetapi di bandara, mencoba naik pesawat charter pribadi dengan koper berisi lebih dari $200.000 tunai dan beberapa set dokumen identifikasi palsu. 24 jam berikutnya berlalu dalam pusaran pernyataan, pemeriksaan medis, dan wahyu. Ruang lingkup penuh operasi Everett terungkap saat penyelidik mengumpulkan bukti dari pertanian, catatan keuangan, dan kesaksian dari Kristen Taylor yang asli. Apa yang tampak sebagai kasus sederhana penganiayaan hewan telah terurai menjadi perusahaan kriminal canggih yang mencakup banyak negara bagian, memperdagangkan hewan peliharaan curian, dengan penekanan khusus pada anjing dengan nilai sentimental atau simbolis bagi pawang aslinya. Yang paling luar biasa dari semuanya adalah tanggapan publik terhadap cerita itu. Saat kebenaran muncul tentang penipuan Lance terkait penyakit putranya, perpecahan komunitas awal sembuh menjadi kemarahan yang bersatu. Kampanye GoFundMe, yang ditangguhkan sementara selama penyelidikan, dibuka kembali dengan tujuan baru, mendirikan suaka bagi hewan peliharaan pensiunan dengan penekanan khusus pada petugas K9. Seorang dermawan anonim, yang kemudian terungkap sebagai pensiunan petugas polisi yang mitra K9-nya sendiri termasuk di antara korban Lance, maju dengan hibah yang sesuai, langsung menggandakan setiap donasi. Dalam waktu 48 jam kampanye telah mengumpulkan lebih dari $350.000, jauh melebihi tujuan awal mereka. 1 minggu setelah konfrontasi dramatis di tempat penampungan hewan Ellen, Jun Charter berdiri di halaman olahraga menyaksikan 5 anak anjing gembala Jerman berguling dengan lucu di rerumputan. Di sampingnya, bersandar pada tongkat jalan, tetapi tegak dan waspada, berdiri ibu mereka, anjing yang pernah dikenal sebagai Gertrude, sekarang dikembalikan ke nama aslinya, Athena. Sheriff Miller mendekat, memimpin seorang pria berusia 60-an dengan sikap yang tak salah lagi dari mantan pawang. Jun, kata Sheriff dengan lembut, ini Kapten Thomas Reynolds. Dia adalah mitra pertama Athena sebelum dia dicuri. Mata lelaki tua itu berkaca-kaca saat dia berlutut perlahan di samping gembala Jerman yang langsung mengenalinya, merengek dengan gembira dan menempel di sisinya. Halo, teman, bisiknya, suaranya kasar karena emosi. Aku tidak pernah berpikir akan bertemu denganmu lagi. Jun menyaksikan reuni ini dengan pemahaman di luar usianya, pengalamannya sendiri tentang kehilangan dan pemulihan, memberinya wawasan tentang ikatan yang mendalam antara pawang dan anjing. Ketika Kapten Reynolds akhirnya menatapnya, dia berkata sederhana, dia tidak pernah melupakanmu, sama seperti aku tidak akan pernah melupakan ibuku. 1 tahun kemudian, bekas ladang Everett telah diubah, sekarang disebut suaka kesempatan kedua. Properti tersebut beroperasi sebagai rumah pensiun untuk mantan hewan peliharaan dan program terapi untuk anak-anak yang menghadapi trauma dan kehilangan. Bangunan utama, yang dulunya adalah kantor lunch, telah diubah menjadi pusat komunitas dengan dinding foto yang menghormati manusia dan hewan yang telah menemukan penyembuhan di sana. Jun Charter, sekarang berusia 13 tahun, dan berkembang pesat memimpin tur untuk pengunjung. Kepercayaan diri dan kasih sayangnya tumbuh setiap bulan yang berlalu. Athena dan kelima keturunannya, semuanya secara resmi diadopsi oleh keluarga Charter, menemani di mana-mana, simbol hidup dari ketahanan dan harapan. Pada suatu pagi musim gugur yang segar saat daun emas melayang di atas tanah suaka, Cory menyaksikan putrinya mendemonstrasikan perintah pelatihan dasar kepada sekelompok anak sekolah yang berkunjung. Athena, penuh perhatian di sisinya, hatinya membengkak dengan campuran kompleks kebanggaan, syukur, dan kesadaran pahit bahwa Martha akan senang melihat transformasi ini pada putri mereka. Dia melakukannya dengan baik, komentar Sheriff Miller, bergabung dengan Cory di dekat pagar. Sekarang pensiun, dia menjadi sukarelawan di suaka, secara teratur bekerja dengan pensiunan K9 yang menemukan jalan mereka ke sana. Dia, Cory setuju. Kadang-kadang aku berpikir tentang betapa dekatnya kita kehilangan segalanya dan kemudian aku melihat semua ini. Dia menunjuk ke suaka yang berkembang di sekitar mereka. Sheriff mengangguk, memahami sentimen yang tak terucapkan. Itulah hal tentang kesempatan kedua, nak. Kau tidak pernah tahu kemana mereka akan membawamu. Dia berhenti, menyaksikan tawa Jun bergema di halaman.
Tapi kadang-kadang mereka membawamu tepat ke tempat yang kau butuhkan. Di senja usia kita menyadari kebenaran hidup yang paling mendalam. Cinta bertahan melampaui semua rintangan. Kisah Jun dan Athena mengingatkan kita bahwa hubungan yang kita jalin, apakah dengan anak-anak kita, teman kita, atau hewan yang menyentuh jiwa kita, tidak pernah benar-benar diputuskan oleh waktu atau keadaan. Banyak dari kita telah mengalami kehilangan. Kita merasakan ruang kosong yang ditinggalkan oleh mereka yang pergi terlalu cepat. Kita memahami kebutuhan putus asa Cory untuk melestarikan percikan kegembiraan putrinya yang rapuh, sama seperti kita mengenali dedikasi tak tergoyahkan Sheriff Miller kepada mitra yang dianggap hilang selamanya. Kisah ini berbicara kepada nilai-nilai terdalam generasi kita, berdiri teguh melawan ketidakadilan, melindungi yang rentan, dan menghormati ikatan suci antara jiwa. Itu mengingatkan kita bahwa bahkan di tahun-tahun terakhir kita memiliki kebijaksanaan dan keberanian untuk berjuang demi apa yang paling penting. Kesempatan kedua bukan hanya untuk anak muda. Setiap hari menawarkan kita kesempatan untuk menyembuhkan luka lama, untuk menciptakan sesuatu yang bermakna dari rasa sakit kita, untuk mengubah kehilangan menjadi warisan. Sama seperti suaka tumbuh dari tragedi, kehidupan kita sendiri dapat berkembang dengan cara yang tak terduga, bahkan setelah badai yang menghancurkan. Aku harap kau menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar kau tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang kau pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.